Seorang pria mengikuti ujian kualifikasi Hunter dan mengejutkan para petarung peringkat es teratas dunia hanya karena dia mengalahkan bintang baru dunia Hunter dengan pertarungan tangan kosong. Adegan ini membuat semua penguji tidak percaya. Bahkan anggota terkuat dari guild peringkat es tidak bisa menahan semangat bertarungnya dan ingin secara pribadi menguji batas kemampuannya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah pria itu dewa tombak tak terkalahkan yang bertarung selama 80 tahun di dunia lain. Seorang diri, dia mengalahkan Raja Iblis di dunia itu. Setelah menyelesaikan misinya, dia merasa sangat kelelahan. Jadi dia meminta kepada Sang Dewi untuk menjaga semua pengalaman dan ingatannya tetap utuh, lalu mengirimnya kembali ke bumi. Sang Dewi mengabulkan permintaannya, tetapi tubuhnya di bumi sudah mati, jadi dia akan menempatkan jiwanya ke dalam wadah yang baru. Lalu seberkas cahaya menimpaku, dan wadah baruku adalah tubuh di bumi yang akan mati. Tapi Sang Dewi percaya, aku pasti akan menjalani hidup baru dengan wadah itu. Saat aku membuka mata lagi, aku berada di bumi. Dunia lain sialan itu telah menyiksaku tanpa henti. Sekarang aku kembali ke bumi dan tubuh baruku hanyalah seorang remaja laki-laki. Aku menyalakan keran dapur dan menemukan air bersih yang tidak tercemar. Dan hanya dengan sekali tekan aku bisa membuat api. Inilah sihir terbaik, persetan dengan para penyihir dari dunia lain itu. Dan dunia ini bahkan punya katsu ayam goreng kesukaanku. Tekstur aslinya membuatku menangis. Beginilah rasa makanan yang sesungguhnya. Bertarung di dunia lain selama 80 tahun penuh, aku tidak pernah makan dengan layak sekalipun. Sekarang aku akhirnya bisa hidup di dunia ini seperti orang normal. Tapi saat ini, aku tidak menyadari cahaya merah yang muncul di luar jendelaku. Aku pergi ke kamar mandi dan berendam dengan nyaman. Meskipun aku sangat ketinggalan zaman dengan dunia ini, aku percaya kehidupan yang indah akan datang kepadaku. Tetapi pada saat ini, wajah seperti hantu tiba-tiba muncul di jendelaku. Ini mengejutkanku. Bagaimana bisa benda ini ada di bumi? Lalu aku mendengar siaran di belakangku yang mengumumkan kepada semua penghuni bahwa retakan korosi telah muncul di kompleks apartemen. Siaran itu memberitahu kami semua untuk pergi ke tempat perlindungan bawah tanah. Aku tidak mengerti apa itu retakan korosi atau apa yang sedang terjadi. Lalu aku melihat pemandangan yang benar-benar mengejutkanku. Di jendelaku, beberapa monster humanoid itu merayap di mana-mana. Cakar mereka hampir menembus kacaku. Saat berikutnya, saat mereka menyerbu masuk, aku lari keluar. Sepertinya bumi bukan lagi bumi yang kukenal. Aku harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan monster-monster humanoid ini, mereka terlihat agak mirip dengan monster-monster dari dunia lain. Segera, aku bersembunyi di langkan jendela, menghindari monster-monster ini. Setelah mereka pergi, aku segera memanjat keluar melalui jendela. Kurasa aku harus mengikuti instruksi siaran dan menuju ke tempat perlindungan. Saat itu, aku melihat seorang anak di depan. Aku akan membawa anak itu dan lari, tapi dia ingin kembali dan mencari monster-monster itu. Wajah anak itu terlihat muda, tapi matanya menunjukkan tekad. Dia berencana untuk mengalahkan monster-monster itu dan bertanya, apakah aku mau bergabung? Aku bingung. Apakah anak-anak zaman sekarang semuanya seberani ini? Dari anak itu, aku tahu bahwa bumi sudah seperti ini selama 13 tahun penuh. Retakan korosi adalah portal tempat monster muncul, dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka terbentuk atau kapan dan di mana mereka akan muncul. Ini membuatku depresi. Aku melewati neraka untuk kembali ke bumi hanya untuk menemukan bahwa tempat ini juga telah menjadi neraka. Aku bertanya pada anak itu siapa hunter terkuat saat ini. Mendengar ini, anak itu dengan cepat menyebut nama Lisian. Lisian adalah anggota Guild Kanabi yang masuk dalam 10 besar di bumi. Senjatanya adalah pedang besar, dan dia saat ini sedang menangani retakan korosi di sumbernya. Meskipun ada hunter kuat di dunia ini, orang biasa yang benar-benar melawan monster masih tampak tidak bisa kupercaya. Pada saat ini, aku tiba-tiba membekap mulut anak itu. Aku menyuruhnya diam. Jangan bicara, monster datang di depan. Melihat dengan saksama, ada 5 monster di depan kita. Tapi aku tahu meskipun kita melihat 5, ada satu lagi yang bersembunyi. Untungnya, tubuh ini sepertinya memiliki kekuatan di luar orang biasa, jadi menghadapi monster-monster ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi aku tidak yakin bisa melindungi anak itu selama pertarungan, namun aku juga tidak bisa meninggalkannya sendirian. Saat aku memikirkan solusi, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang familiar. Di udara, ada semacam energi biru. Ini sepertinya mana? Sekarang aku yakin, ini sama dengan apa yang kulihat di dunia itu. Saat berikutnya, salah satu monster di depan kami tiba-tiba terbakar dan serangan ini berasal dariku. Meskipun mana yang kukumpulkan selama lebih dari 80 tahun telah habis, jika ada mana di udara, aku bisa mengumpulkannya.
Ini berarti aku masih bisa menggunakan mata paradoks yang terukir di jiwaku. Kekuatan apinya agak mengecewakan, tapi seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Setelah melihat ini, anak itu menunjukkan tatapan kagum. Aku tidak menyangka kau punya keahlian unik. Dengan itu, anak itu ingin maju dan membunuh monster-monster ini. Ini membuatku terdiam. Bos monsternya bahkan belum mati. Untuk apa kau terburu-buru keluar? Benar saja, seperti dugaanku, anak itu langsung menjadi sasaran monster-monster itu. Ini membuat anak itu ketakutan. Untungnya, tanganku berhasil meraih lengannya tepat waktu. Aku menyuruh anak itu untuk memberikan tongkat di tanah kepadaku. Aku perlu meminjam senjatamu. Detik berikutnya, 3 sosok bergegas ke arahku dengan kecepatan tinggi. Setelah aku mendapatkan senjatanya, mataku benar-benar berubah. Suara keras tongkat membelah udara. Kemudian ketiga monster ini terpotong menjadi 2 di bagian pinggang. Pada saat ini, aku mendapatkan kembali perasaan menjadi dewa tombak. Anak laki-laki itu terkejut tak bisa berkata-kata oleh pemandangan itu. Dia pikir aku bukan orang biasa, tetapi pasti seorang hunter tersembunyi. Dia tidak tahu, aku sangat marah di dalam hati. Kehidupan damai yang kuperjuangkan dengan susah payah telah berubah menjadi seperti ini. Segera, dengan wajah tidak senang, aku memasuki tempat perlindungan bawah tanah bersama anak itu. Ibu anak itu segera mengenali anaknya. Dia terus berterima kasih padaku. Anda pasti telah menyelamatkan anak saya. Terima kasih banyak. Melihat pakaian mahal wanita itu, aku sedikit terkejut. Jadi anak ini adalah tuan muda kaya? Pantas saja dia begitu sombong. Pada saat ini, seluruh bangunan mulai bergetar. Hanya dalam beberapa saat, seekor monster mendobrak pintu dan masuk. Semua orang berlari panik, hanya aku yang diam. Anak itu berbalik dan menyuruhku lari. Bahkan kau pun tidak bisa mengalahkan monster ini, tapi aku tetap tidak lari. Kupikir aku akan kembali ke dunia yang familiar, tapi dunia ini tidak berbeda dengan dunia lain. Aku bertanya pada anak di sampingku, kau kaya, jadi mengapa menjadi hunter? Bukankah lebih baik mencari tempat aman untuk bersembunyi dan hidup nyaman? Anak itu bilang ayahnya terbunuh. Awalnya, keluarganya juga bersembunyi di tempat perlindungan, tetapi ayahnya dibunuh oleh monster saat melindungi mereka di sana. Saat itulah anak itu menyadari tidak ada tempat aman di bumi, jadi dia bertekad untuk menjadi hunter terkuat di dunia untuk melenyapkan semua retakan korosi dan menyelamatkan dunia ini. Kau mungkin menganggap kata-kataku lucu. Sebelum dia selesai, aku memotongnya. Meskipun aku tersenyum, itu adalah senyum lega. Kau pasti akan menjadi hunter yang hebat, tapi sayangnya kau tidak bisa menyelamatkan dunia ini. Setelah aku berbicara, ibu anak itu terus menariknya untuk lari. Pada saat ini, ledakan besar terdengar di belakang mereka. Ketika anak itu menoleh, dia terkejut saat mengetahui monster yang mereka takuti telah kubunuh dengan 1 tangan. Alasan aku bilang anak itu tidak bisa menyelamatkan dunia adalah karena aku yang akan melakukannya. Lagi pula, aku punya pengalaman yang sangat kaya dalam hal ini. Setelah berurusan dengan monster itu, aku kembali ke rumah untuk mempelajari situasi dasar dunia ini, dan aku juga menemukan saldo rekeningku hanya 3.001. Pemilik asli tubuh ini adalah seorang karyawan perusahaan logistik, tetapi perusahaan itu bangkrut karena retakan korosi, jadi dia kehilangan pekerjaannya. Tepat saat aku tidak tahu bagaimana cara menghasilkan uang untuk bertahan hidup, aku melihat pesan rekrutmen hunter di ponselku. Waktu berlalu, dan segera aku berada di dalam gedung asosiasi hunter keesokan harinya. Hari ini, ujian seleksi besar akan diadakan di sini, dan kompetisi ini menarik banyak pencari bakat hunter yang ingin mencari pendatang baru untuk bergabung dengan guild mereka. Tapi seorang pencari bakat berpikir tidak ada prospek yang luar biasa di antara kelompok hunter ini, hanya karakter-karakter kelas teri. Dan ujian seleksi hunter ini juga menarik perhatian Lee Seon, seorang hunter peringkat 10 besar dunia. Semua orang menatapnya dengan kekaguman. Ini adalah seseorang yang hanya bisa kau lihat di berita. Siapa sangka kita bisa melihatnya secara langsung hari ini. Dan mereka tahu tujuan kedatangan Lee Seon pastilah untuk Han Songa, lulusan Akademi Hunter yang membangkitkan elektrokinesis. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Lee Seon sama sekali tidak tertarik padanya, paling-paling melihatnya sebagai power bank berjalan. Seorang rekan di dekatnya mengatakan kemampuan Han Songa bisa berguna. Lalu seorang pria di sampingnya menyesuaikan kacamata hitamnya. Bahkan mereka yang berprestasi di akademi seringkali gagal mencapai hasil yang baik dalam pertempuran nyata. Lee Seon setuju dengan ini, jadi dia memberikan permen kepada rekannya. Ini permen pujian. Pertempuran nyata dan latihan adalah hal yang sama sekali berbeda. Bagi siswa akademi yang hanya mengalami latihan aman, menahan pertempuran nyata itu sulit. Jadi Han Songa butuh waktu lama untuk beradaptasi. Segera, pertandingan di bawah akan dimulai.
Lee Seon menonton di bawah dengan penuh minat. Aku harap bisa menemukan prospek yang bagus kali ini. Para pendatang baru, tunjukkan padaku kekuatan yang membuatku ingin memilikimu. Pembawa acara terkejut setelah melihat informasi kontestan. Dia sebenarnya seorang sipil yang bahkan belum pernah masuk Akademi Hunter. Sementara itu, aku menutup resleting seragam tempurku, memegang senjata di tanganku. Pembawa acara masih mengejeknya, bertanya-tanya seberapa besar keberaniannya untuk berani berdiri di panggung ini. Dan sekarang yang masuk adalah kontestan Ho Chun Seok. Sebenarnya, aku masih belum terbiasa dengan nama baru ini. Aturan pertandingan ini adalah hanya menggunakan senjata yang disediakan oleh asosiasi dan tidak menyebabkan cedera fatal pada lawan. Aku berpikir bahwa dengan ujian Hunter ini, aku perlu menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan otoritas yang lebih tinggi. Pria pirang di seberangku terlihat arogan, sepertinya tidak menganggapku serius sama sekali saat wasit mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Pertandingan seru pertama ini dinyatakan dimulai. Saat pertandingan dimulai, pria pirang itu langsung maju. Dia sangat senang karena lawannya bahkan tidak bisa mengumpulkan mana. Namun menghadapi momentum sengitnya, wajahku tidak menunjukkan ekspresi. Karena di mataku, pria pirang itu penuh dengan celah. Detik berikutnya, aku menancapkan senjata di tanganku ke tanah. Kemudian, di bawah tatapan heran pria pirang itu, aku benar-benar menghilang dari pandangannya. Ini membuat pria pirang itu bertanya-tanya, mungkinkah dia Hunter tipe kecepatan? Pada saat dia bereaksi, aku sudah berada di belakangnya. Ilmu tombakmu sangat kikuk dan menyedihkan. Aku bahkan tidak butuh senjata untuk menghadapimu. Detik berikutnya, aku meninjunya di perut. Satu pukulan ini hampir membuat pria pirang itu memuntahkan makanan kemarin. Namun saat tubuhnya akan jatuh, aku menginjaknya kembali ke atas. Lalu sebuah pukulan uppercut yang keras menghancurkan rahangnya. Pria pirang yang tadi begitu sombong kini nyaris tidak sadar. Ini benar-benar membuatku tercengang. Aku tahu dia bukan tandinganku, tapi dia tumbang terlalu mudah. Dan alasan aku menyerang dengan tangan kosong adalah karena aku takut tombak itu akan melukainya dengan parah. Lalu aku memikirkannya dan menjadi santai. Dia pasti hanya seorang pemula. Ini seharusnya bukan level rata-rata para hunter, tapi adegan ini mengejutkan Lee Sin di tempat. Ada apa dengan orang ini? Dia segera membolak-balik fileku dan menemukan aku bekerja di perusahaan logistik. Seorang rekan di sampingnya memberitahunya bahwa pemuda ini hampir tidak memiliki mana yang terakumulasi di tubuhnya. Untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu, dia perlu mengumpulkan mana untuk waktu yang lama. Tapi jika bukan itu masalahnya, maka hasil ini pasti karena keberuntungannya. Tapi kata-katanya hanya mendapat respons diam. Di mata Lee Seon, dia menduga aku sengaja mengumpulkan mana, dan di lapangan aku meregangkan leherku. Aku sedikit tidak nyaman, tetapi untuk membuktikan kemampuanku, aku harus mengalahkannya dengan telak. Jadi aku berjalan ke sisinya. Aku mengangkat tinjuku tinggi-tinggi. Pria pirang jangan khawatir, pukulan ini pasti tidak akan fatal. Tetapi pada saat ini, pria pirang itu sudah ketakutan, terus-menerus memohon ampun padaku. Dengan satu pukulan, aku membuatnya pingsan. Adegan itu membuat banyak pencari bakat hunter mulai membicarakanku. Dan saat para pencari bakat lain mendiskusikanku, Lee Seon memutuskan untuk menguji kekuatanku secara pribadi. Temannya bertanya kemana dia ingin pergi. Lee Seon hanya menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan presiden asosiasi. Ada sesuatu yang ingin dia tanyakan padanya. Sementara itu, pertarunganku terus berlanjut. Tapi hasilnya selalu sama. Mereka tidak bisa menahan 3 jurus dariku. Aku tidak tahu apa yang diajarkan Akademi Hunter ini, kenapa mereka begitu tidak berguna. Akhirnya, setelah aku mengalahkan beberapa orang, lawan yang pantas muncul di hadapanku. Begitu dia muncul, orang-orang langsung membicarakannya, dan dia adalah kandidat Hansanga. Semua orang penasaran apakah dia bisa menghentikan rentetan kemenangan si rookie super misterius ini. Aku hanya meliriknya dan langsung tertarik karena gadis ini telah mengumpulkan mana paling banyak dari siapapun yang kulihat hari ini. Hansanga bicara besar, kau bisa sampai sejauh ini murni karena keberuntungan, tapi tidak akan ada lagi keberuntungan mulai sekarang. Aku mencibir dalam hati. Apa Akademi Hunter juga mengajarimu kalimat-kalimat klise seperti ini? Detik berikutnya, Hansanga perlahan menarik pedang di tangannya. Matanya memancarkan cahaya keemasan. Kau mungkin tidak punya keahlian khusus. Benar kan? Tapi bukan berarti aku akan menahan diri. Kata-katanya membuatku berhenti sejenak. Bagaimana mungkin aku tidak punya keahlian khusus? Aku hanya takut menggunakannya akan menyakitimu. Dia menarik napas panjang, lalu tubuhnya dengan cepat berjongkok dan membungkuk. Di dekat tangannya, arus udara sepertinya sedang mengumpulkan mana.
Petir keemasan muncul di pedangnya. Seluruh pedang itu bergetar sedikit. Melihat ini, aku menjadi sedikit tertarik. Sesaat kemudian, sosoknya tiba-tiba melesat keluar, dan cahaya biru kehijauan itu meledak. Namun, tebasan cepat yang dia kumpulkan dengan susah payah tidak melukaiku sama sekali. Aku hanya melompat dan menghindarinya. Hansanga benar-benar terkejut. Dia benar-benar menghindarinya. Dia menghindari tebasan secepat kilatnya hanya dengan sebuah lompatan. Di udara, aku merasa ini agak menarik. Dengan mengalirkan listrik melalui sarung dan bilah pedang untuk memagnetkannya, lalu menambahkan gaya magnet pada tarikannya, mengubahnya menjadi railgun. Beberapa saat kemudian, sosokku mendarat dengan mantap di tanah. Sejauh ini keahlianmu adalah yang terbaik, tapi kau melewatkan poin terpenting, yaitu memikirkan kapan harus menyerang. Kau terlalu fokus pada serangan cepat. Kesalahan Hansanga adalah untuk mempercepat serangannya. Dia membuat lintasan magnetik di udara. Jadi tidak peduli seberapa cepat atau kuatnya dia, tidak ada orang bodoh yang akan menghadapi serangan dengan lintasan sejelas itu. Hansanga agak tidak terima, berpikir aku pasti beruntung barusan. Lalu dia dengan cepat menarik pedangnya dan melancarkan serangan sengit lagi. Bahkan tanpa jurus itu, dia pikir bisa mengalahkan orang sepertiku. Namun yang membuatnya kecewa, aku dapat dengan mudah menghindari serangannya. Kau benar-benar bodoh. Aku bisa menghindari serangan tercepatmu sekalipun. Bagaimana mungkin aku bisa terkena serangan sesederhana itu? Kata-kataku benar-benar membuat Hansanga marah. Otaknya tidak lagi bisa berpikir, hanya dipenuhi amarah. Dalam kemarahan ini, Hansanga melancarkan serangan terkuatnya. Aku bisa lihat sekilas bahwa dia memaksakan diri untuk mengumpulkan mana yang kuat. Jika dia terus melanjutkan, tubuhnya akan hancur. Dengan gerakan cepat, aku tiba di depan Hansanga. Jurus-jurusmu tadi sangat keren, tapi mari kita berhenti di sini. Sebelum aku bergerak, aku memberitahunya dengan tertarik. Jika kau merasa sakit, angkat tangan kirimu. Lalu dengan sebuah pukulan keras, aku menghantam perutnya. Meskipun aku tidak menggunakan kekuatan penuh dengan pukulan ini, aku tetap membuat Hansanga memuntahkan darah. Melihat ini, aku melayangkan pukulan bertubi-tubi tanpa henti ke wajah Hansanga. Akhirnya, aku mendaratkan pukulan telak di wajahnya. Setelah menerima pukulan ini, kesadaran Hansanga menjadi kabur. Dengan suara gedebuk, pendatang baru yang sangat dihormati ini tidak mengalahkanku. Sebaliknya, dia dikalahkan olehku. Adegan itu mengejutkan semua yang hadir. Dia benar-benar mendominasi Hansanga. Dia adalah murid terbaik dari akademi. Karena aku tidak dikenal, orang lain berpikir Hansanga hanya pamer, menganggap dia pasti terlalu mengandalkan mana dan mengabaikan latihan fisik. Saat ini aku mendengar gerakan di belakangku. Kukira Hansanga masih ingin terus melawanku. Tapi saat aku berbalik, aku menemukan dia hanya mengangkat tangan kirinya. Seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung sekarang. Dia mungkin bahkan tidak bisa berdiri. Ini membuatku merasa agak lucu. Tadi aku menyuruhnya mengangkat tangan kirinya jika sakit. Aku tidak menyangka dia benar-benar akan mengangkat tangan kirinya. Benar-benar murid yang baik. Pada saat ini, seorang anggota staf berjalan cepat ke arah wasit. Orang itu membisikkan beberapa kata di telinga wasit, membuat kerutan di dahi wasit semakin dalam. Kemudian wasit mengumumkan kepada semua yang hadir. Jadwal pertandingan telah berubah. Pemenang Ho Chansak, silakan istirahat sebentar. Kata-katanya membuatku sedikit bingung. Bukankah aku sudah menyelesaikan pertandingannya? Kenapa aku disuruh istirahat dan bersiap untuk pertandingan berikutnya? Pernyataan wasit berikutnya menjawab kebingunganku. Sebentar lagi, pemenang Ho Chansak akan menjalani pertandingan khusus dengan seorang hunter aktif. Pertandingan ini telah mendapat izin khusus dari Presiden Asosiasi. Pertandingan ini telah diatur. Semua orang melihat nama di layar besar. Melihat penonton begitu antusias, kurasa ini pasti hunter yang cukup berpengalaman. Apakah dia secara sukarela maju untuk menguji kekuatanku dalam pertandingan khusus? Hal serupa juga terjadi di dunia itu. Saat ini, suara pedang yang bergesekan dengan tanah menggema di arena. Namamu Ho Chon Seok. Benar, aku Lee Seon. Biar kupastikan apakah kau punya keahlian lain. Aku merasa panggung ini terlalu kecil untukmu. Apa kau tertarik bertanding denganku, Ho Chon Seok? Jika terasa terlalu sulit, kau bisa menolak. Aku mengerti. Lagi pula, ini cukup mendadak. Melihat siapa orangnya, aku hanya bisa tersenyum pahit. Ternyata dia Lee Si-eun yang disebutkan anak itu sebelumnya. Dia berada di peringkat 10 besar dunia. Dan aura serta ketenangan yang dia pancarkan saat ini jelas bukan gertakan. Dia adalah hunter profesional sejati. Dengan tubuhku yang sekarang, bahkan dengan tombak akan sulit untuk menghadapinya. Namun, entah kenapa, seulas senyum terukir di bibirku. Karena kau ingin menguji kekuatanku, ayo maju. Ini membuat wasit di samping kami sedikit tertegun. Tidakkah kau perlu istirahat?
Li Xian melihat semangat bertarung yang membara di mataku. Sepertinya kau dan aku adalah tipe orang yang sama. Saat ini, aku juga menunjukkan senyum penuh semangat. Biar kulihat apakah yang terkuat di dunia ini bisa mendapatkan pengakuanku. Detik berikutnya, kami terlibat dalam pertarungan sengit. Pertarungan kami mengejutkan semua penonton. Bahkan wajah wasit pun berkeringat. Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus berkomentar. Saat ini, aku menahan serangan Lee Seon lagi, tapi wajahku tidak menunjukkan ketenangan karena aku merasakan kekuatan wanita ini. Bagaimana mungkin tubuh seorang wanita memiliki kekuatan sekuat ini? Ini tidak kalah dari seorang pria. Sesaat kemudian, untuk menghindari serangan sengit Lee Seon, aku memutar gagang tombak di telapak tanganku dan mengambil kesempatan untuk menangkis serangannya. Aku menggunakan kekuatan penuh dalam serangan ini, membuat tubuh Lee Seon terus mundur. Namun Lee Seon masih punya banyak energi. Dia hanya mengujiku, jadi dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dibandingkan sebelumnya, kecepatanku sudah menurun drastis. Saat ini, aku sudah bertarung dengan hunter peringkat ini untuk waktu yang lama. Kelelahan terlihat di wajahku. Wanita ini bukannya tanpa celah, tapi tubuh ini tidak bisa menyatu dengan kesadaran bertarungku. Li Xian benar-benar bersemangat sekarang. Dia sudah lama tidak melihat petarung kuat sepertiku. Meskipun kami tidak berada di tingkat kekuatan yang sama, aku benar-benar pantas menyandang gelar yang kuat. Dia berpikir akhirnya bisa bertarung setelah sekian lama, tapi dia merasa aku terlihat lelah. Lalu Lee Seon melangkah maju dan berkata, "Kau melakukannya dengan cukup baik. Kukira kau hanya bisa bertahan sekitar 5 menit. Aku tidak menyangka kau sudah bertahan selama 30 menit. Sesaat kemudian, tubuh Lee Seon dengan cepat melesat ke arahku. Karena kau sudah merasa lelah, biarkan aku mempermudahnya untukmu dan membiarkanmu turun untuk istirahat lebih awal." Melihat ini, aku hanya bisa menggenggam tombakku lebih erat. Sekarang aku tidak punya mana yang tersimpan di tubuhku, dan tidak banyak mana di udara juga. Aku menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Aku tidak ingin menggunakan jurus ini, tapi sepertinya sekarang aku tidak punya pilihan. Sementara itu, tubuhku dengan cepat bersandar ke belakang, bersiap menerima serangan Li Xian berikutnya. Mataku terpaku pada Li Xian. Begitu dia menunjukkan celah, aku akan menggunakan api paradoks. Saat aku menggunakan api paradoks, mata Li Xian dipenuhi keterkejutan. Tapi Li Xian mengabaikan serangan ini, langsung menebas dengan pedangnya dan memotong seranganku. Aku tahu aku tidak mengenai Li Xian, jadi aku dengan cepat mundur untuk menjaga jarak darinya. Wajah Li Xian menunjukkan senyum puas. Serangannya barusan jelas membuatku tidak bisa menghindar, tapi dia tidak menyangka aku masih bisa menghindarinya. Dan energi hitam apa itu di tubuhmu? Kau baru saja menggunakan energi hitam ini untuk menyerangku, benar kan? Tapi itu terpotong oleh pedangku. Aku berbicara perlahan. Ini adalah api paradoks. Kemampuan ini adalah kartu truf terakhirku. Dulu di dunia lain, ini adalah keahlian yang sering kugunakan. Kekuatan ini juga yang paling kupercayai. Api hitam ini berbeda dari api biasa. Alasan pakaiannya masih utuh adalah karena api hitam ini tidak bisa membakar materi. Sebaliknya, setiap api membakar menggunakan konsep abstrak yang kutentukan sebagai bahan bakar. Dengan kapasitas outputku saat ini, aku tidak bisa menyalakan konsep dengan titik nyala lebih tinggi, seperti ingatan diri atau rasionalitas. Sesaat kemudian, sosokku melesat maju dengan ganas, memutar tombak di tanganku dengan suara wus. Yang bisa kubakar sekarang hanyalah kelelahanku. Ini mengejutkan Li Xian. Kecepatanmu sepertinya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Mungkinkah kau menyembunyikan kekuatanmu dalam pertarungan kita barusan? Aku mengabaikan kata-kata Li Xian. Tubuhku bergerak seolah berteleportasi, tiba di depannya, dan dengan cepat menusuk dengan tombak. Mata Li Xian penuh dengan ketidakpercayaan. Kau benar-benar memulihkan kekuatanmu dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana kau melakukannya? Begitu kata-kata Li Xian selesai, tubuhnya juga menghilang dari arena. Dengan suara wus, Li Xian, sepertiku, tiba di depanku dengan kecepatan seperti teleportasi. Kami berdua mengayunkan senjata kami secara bersamaan. Suara dentingan terus bergema di udara. Tapi semakin lama Li Xian bertarung, semakin terasa ada yang salah. Dia merasa ini sangat aneh. Konsentrasi mana di udara terus berfluktuasi. Pengaturan arena tidak berubah, jadi hanya ada satu kemungkinan. Dan alasannya adalah api paradoksku. Sama seperti api yang melepaskan energi saat membakar materi, api paradoks juga melepaskan mana saat membakar konsep abstrak. Aku menggunakan mana untuk menyalakan api paradoks, dan api paradoks membakar kelelahanku untuk menghasilkan lebih banyak mana.
Ini adalah siklus tanpa akhir, karena setelah membakar kelelahanku, aku akan menggunakan kelelahan lagi untuk menghasilkan api paradoks, mengulanginya terus-menerus. Dengan kata lain, keahlianku adalah pertarungan yang berkepanjangan. Semakin lama pertarungan, semakin lemah lawan, sementara aku selalu mempertahankan kondisi setengah lelah saat melawan. Saat ini, Lee Seon tiba-tiba muncul di hadapanku, membuat gerakan mengayunkan pedang. Dengan suara dentingan pedang, serangan Lee Seon barusan langsung menghancurkan lantai arena. Namun serangan ini tidak menenaiku. Lee Seon perlahan mengangkat kepalanya. Kau masih mau melanjutkan? Aku perlahan berjalan keluar dari debu. Saat ini, aku seperti seseorang yang mati-matian berpegangan pada kaki orang lain, menolak untuk melepaskannya. Aku terkekeh, aku siap untuk bertarung dalam perang gesekan denganmu. Kau malah menyuruhku menyerah. Aku masih bisa terus. Apa kau tidak tahu itu? Aku mulai mengejek Li Xian. Aku ingin tahu apakah orang sepertiku yang tidak tahu kapan harus maju atau mundur telah membuatmu tertarik. Mata Li Xian menunjukkan ekspresi lelah. Alasan dia seperti ini adalah karena dia menahan kekuatannya untuk melawanku di level yang setara denganku. Jika dia benar-benar serius, dia mungkin bisa mengalahkanku dalam satu gerakan. Kurasa tidak ada yang akan suka orang yang tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Saat kau membakar pohon, yang tersisa hanyalah abu. Abu yang sudah terbakar tidak bisa dibakar lagi. Sama halnya paradox flame juga meninggalkan residu. Jika semuanya terbakar hingga hanya tersisa abu, saat itulah paradox flame akan menghilang yang merupakan akhir dari hidupku. Li Xian melihat pengatur waktu di tangannya, total 4 jam 17 menit. Saat ini, aku benar-benar telah dikalahkan oleh Li Xian. Dia berbicara padaku. Kau bertahan cukup lama. Apa kau masih mau lanjut bertarung? Namun, aku langsung menyerah. Tolong ampuni aku. Kalau kita terus bertarung, aku akan benar-benar mati. Karena aku menyerah, pemenang pertandingan ini adalah Li Xian. Pada saat ini, Li Xian mengeluarkan permen lollipop dari sakunya. Saat mereka melihat lollipop ini, semua bawahannya tertegun. Li Xian melemparkan lollipop itu padaku. Selain lollipop, ada juga sebuah kartu nama. Ini hadiahku untuk pertandingan sengitmu. Aku juga menyertakan kartu namaku. Ingatlah untuk meneleponku. Aku mengambil kartu nama itu dan melihatnya. Tertulis, partner tim headhunter Lee Seon. Lee Seon diam-diam berkata padaku, kita akan bahas detailnya nanti. Telepon aku setelah kau istirahat yang cukup. 2,5 jam kemudian, aku menggigit dan menghancurkan lollipop yang diberikan Lee Seon. Aku terpukau dengan ponsel pintar di depanku. Di zamanku dulu, satu-satunya bukti yang bisa mereka berikan adalah sertifikat kertas tulisan tangan. Tapi ponsel ini tidak hanya membuktikan identitas, tapi juga punya aplikasi khusus untuk menjual peralatan bekas, ditambah fungsi pesan dan telepon. Ini mengingatkanku pada dunia lain tempat aku tinggal. Rasanya sedikit seperti sihir komunikasi jarak jauh. Pada saat ini, seorang pria besar muncul di hadapanku. Kau Hunter Ho Chan-suk. Benar? Kau terlihat jauh lebih tampan secara langsung daripada di kamera. Pria ini tingginya pasti lebih dari 2 meter. Dan setelah orang ini menemukanku, dia juga memberiku kartu nama. Tertulis perusahaan perseroan terbatas Taebak. Namanya adalah Yi Seong-yeon. Tujuannya mencariku adalah agar aku bergabung dengan timnya. Jika aku mengumpulkan cukup pengalaman di bawahnya, dia pikir aku pasti akan bersinar. Aku menatap ekspresinya. Dia sepertinya tidak berbohong. Tapi ekspresi Lee Seon tiba-tiba muncul di benakku. Wajahnya tampak sedikit merona saat itu. Dia menyuruhku untuk pasti menghubunginya setelah istirahat yang cukup. Jadi aku menyimpan kartu nama Yi Seong-yeon. Lagi pula, aku sudah punya janji sebelumnya, jadi aku tidak bisa memberinya jawaban pasti sekarang. Jadi aku berkata, aku perlu memikirkannya sebelum mengambil keputusan. Tindakan ini membuat Yi Seong-yeon tertawa terbahak-bahak. Kau pikir aku akan memintamu menjawab sekarang juga? Aku akan memberimu cukup waktu untuk berpikir. Kupikir dia orang yang santai, tapi kemudian dia mencengkeram bahuku. Saat ini, aku menatap langsung ke matanya yang tidak ramah. Dia menyuruhku untuk berpikir baik-baik dan mengatakan dia yakin aku orang yang pintar. Setelah mengatakan ini, dia pergi, meninggalkanku berdiri sendirian tercengang. Dan alasan aku tercengang adalah karena aku tidak menyangka dia akan begitu terus terang. Sekarang aku pasti tidak akan pergi ke guildnya lagi. Aku bahkan tidak akan mempertimbangkannya. 10 menit kemudian, aku menelepon Lee Si-yeon. Aku bertanya kemana aku harus pergi untuk menemuinya. Dia mengirimiku sebuah alamat, cabin di lantai 2 Asosiasi Hunter. Dia menyuruhku untuk naik dan menemuinya. Setelah tiba di lantai 2, aku memang menemukan sebuah toko bernama Cabin. Petugasnya sangat senang melihatku. Bagaimanapun juga, aku adalah bintang yang sedang naik daun sekarang. Selamat datang di Cabin. Orang di dalam sudah menunggumu cukup lama.
Melihat kedatanganku, Lee Seon berbalik dan melambai padaku. Lee Seon tidak menyangka aku akan datang sepagi ini. Apa terjadi sesuatu? Aku menceritakan padanya apa yang baru saja terjadi. Seseorang ingin merekrutku untuk bergabung dengan guild mereka, seorang pria besar. Ekspresi Lee Seon tetap tenang. Orang yang kau bicarakan seharusnya Yi Song-yeon dari guild Taebak. Karena Yi Song-yeon sendiri tertarik padamu, guild lain tentu tidak akan berani mengincarmu lagi. Setelah mendengar kata-katanya, aku terkekeh. Apa bahkan guildmu takut padanya? Kalau begitu, aku akan sangat kecewa. Namun, yang tidak kuduga adalah Lee Si-yun sebenarnya tidak berencana untuk merekrutku. Apa pendapatmu tentang pekerjaan yang tidak terikat pada guild? Maksudku, sebagai pekerja lepas, ini menarik bagiku. Sepertinya Lee sedikit berbeda dari yang lain. Maksudnya, aku tidak harus bergabung dengan guild untuk mengerjakan misi guild. Lee Seon tahu Yi Seong-yeon mungkin berencana memberiku posisi junior. Mendengar ini, aku menggebrak meja. Dia hanya memberiku posisi junior, lalu apa itu hunter partner? Jadi selanjutnya, Lee Seon menjelaskan padaku. Peringkat hunter yang tergabung dalam guild biasanya ada 3 jenis. Junior, senior, dan partner. Hunter junior dan senior termasuk dalam tim yang dipimpin oleh hunter partner. Kau bisa menganggap mereka sebagai karyawan yang digaji. Hunter partner memiliki saham guild daripada gaji tetap. Mereka bisa mendapat bagian dari laba bersih perusahaan. Mungkin mereka bisa lebih mudah dianggap sebagai pemilik bisnis. Ini terdengar persis seperti firma hukum. Lee Sian pernah dengar bahwa hunter yang pertama kali mendirikan guild hunter menirunya dari firma hukum. Dia pikir aku tidak harus bergabung dengan guild dan naik tingkat selangkah demi selangkah dari junior ke senior untuk menjadi hunter partner. Aku mengerti maksudnya. Selama aku mendapatkan reputasi yang cukup dan mencapai prestasi yang terhormat, mereka akan datang mencariku dengan sendirinya. Ini membuat Lee Sin sangat senang karena dia merasa berkomunikasi denganku tidak ada hambatan. Namun, yang membuatku bingung adalah mengapa dia terus memberiku permen. Dia sudah memberiku 2 sejak aku duduk, tapi aku tidak punya koneksi maupun sumber daya. Bagaimana aku bisa mendapatkan komisi yang layak? Rasanya ini akan sangat sulit. Lee Seon bilang, ini sama sekali bukan masalah karena dia bisa membantuku dalam hal ini, dan itu gratis. Ini membuatku semakin bingung. Aku tidak percaya ada yang namanya makan siang gratis. Jadi aku ingin tahu, kenapa kau melakukan begitu banyak untukku? Pada saat ini, Lee Seon meraih ke dalam sebuah map. Di masa depan, saat kau mengumpulkan cukup ketenaran dan direkrut oleh guild, aku hanya berharap kau bisa ingat bahwa seorang wanita pernah membantumu. Jadi aku bisa mengerti dia melakukan ini agar aku berutang budi padanya. Pada saat ini, Lee Seon perlahan mendorong map di tangannya ke arahku. Kau mau lihat ini? Tapi mau kau kerjakan atau tidak, itu terserah padamu. Aku membuka file itu dan melihatnya. Ini adalah komisi dari kota Insan. Ada tempat bernama Pulau Gyodong, di mana mereka mencoba membersihkan retakan korosi 2 tahun lalu, tetapi mereka gagal, dan zona korosi terbentuk di sana. Awalnya kukira, dia ingin aku membersihkan retakan korosi itu. Ternyata dia ingin aku berpatroli di Pulau Gyodong, memeriksa celah korosi tambahan, dan melenyapkannya. Misi ini dijadwalkan 1 bulan dari sekarang. Dia akan membayarku 5.000 di muka, dengan tambahan 15.000 setelah berhasil. Aku melempar dokumen itu ke atas meja. Ini pekerjaan yang mengancam jiwa, dan bayarannya tidak terlalu besar. Lee Seon menunjukkan ekspresi bersemangat. Jika menurutmu itu tidak adil, maka jadilah lebih kuat dan buat namamu terkenal. Dengan begitu bahkan saat sakumu penuh, uang akan tetap mengalir masuk. Lee Seon hanya ingin tahu apakah aku akan menerimanya atau tidak. Aku berbicara perlahan. Karena kau mengatakannya seperti itu, aku akan menerimanya karena aku orang yang suka menembus batas. 30 menit kemudian, 2 mobil melaju kencang di jalan tol. Lee Seon sedang menelepon seorang pria misterius. Dia memperkenalkanku padanya. Ho Chan-sek adalah seorang warga sipil. Dia lulus kejuaraan senjata wajib dengan tangan kosong. Suara di seberang telepon memberikan penilaian yang tidak buruk. Mendengar ini, Lee Si-yun tertawa terbahak-bahak. Penilaian itu sedikit tidak pantas. Dia melawanku selama 4 jam penuh. Mendengar ini, suara di telepon terdengar tidak percaya. Apa kau serius? Bukankah itu karena kekuatanmu ditahan? Lee tertawa dingin. Aku seorang hunter veteran dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Semua pengalamanku berasal dari bertahan hidup di tempat-tempat seperti neraka. Bae menulis, seharusnya aku bisa mempermainkannya dengan mudah, namun aku melawannya selama lebih dari 4 jam. Lee Seon berspekulasi bahwa bahkan jika dia dilahirkan kembali, dia mungkin tidak akan pernah melihat monster sepertiku lagi.
Tapi setinggi apapun kau menilainya, bukankah misi itu jelas membutuhkan hunter berpengalaman? Bahkan jika keterampilannya mungkin luar biasa, bisakah dia tampil baik saat satu tim dengan hunter veteran? Mengenai hal ini, Lee Seon memberitahu orang itu untuk tidak khawatir karena dia telah menugaskan seseorang dengan pengalaman yang cukup untuk berada di sisiku. Lalu orang itu mengajukan pertanyaan pada Lee Seon. Bagaimana jika anak itu mencapai levelmu? Lee Seon mencibir. Meskipun perkataanku ini mungkin membuatmu tidak nyaman, jika Ho Chan-sak mencapai levelku, mungkin bahkan bos pun tidak akan menjadi tandingannya. Mundur ke 1 bulan yang lalu, aku memesan sebuah paket secara online. Kurir pengiriman terus mengeluh bahwa barang ini sangat berat, bertanya-tanya apa gerangan yang dipesan. Setelah mengantarkan paketku ke pintu, dia melanjutkan ke pengiriman berikutnya. Setelah kurir itu pergi, aku membuka pintu. Sebuah kotak hitam panjang sekarang ada di mejaku. Ini adalah senjata yang kupesan secara online. Dengan sekali klik, aku membuka kait kotak itu dengan kedua tangan. Saat aku melihat senjata itu, ada keterkejutan di mataku. Penampilan senjata ini benar-benar luar biasa. Dari setiap sudut, tombak ini memenuhi harapanku. Jika aku bertarung dengan tombak ini, seharusnya tidak ada masalah. Ada juga sebuah tabung ramuan hijau. Kudengar ini adalah eliksir. Yang disebut eliksir adalah ramuan yang digunakan hunter dalam keadaan darurat. Ramuan itu mengandung mana pekat dan sangat berguna saat mana sangat dibutuhkan. Cara biasa menangani mana mirip dengan minum dari dispenser air, mengendalikan mana atmosfer, menyimpannya di dalam tubuh, dan menggunakannya saat dibutuhkan. Eliksir ini memungkinkan hunter untuk menyelesaikan proses ini dalam waktu singkat, meskipun caraku menggunakan mana berbeda dari yang lain. Aku melewatkan langkah penyimpanan dan menyerap serta menggunakan mana langsung dari atmosfer. Keuntungannya adalah aku menggunakan mana dari udara, jadi tidak ada batasan. Selain itu, selama proses penyerapan dan pelepasan, saluran tempat mana mengalir secara bertahap menguat memungkinkanku untuk menggunakan lebih banyak mana. Namun, ada kekurangannya. Sebelum saluran ini tumbuh, jumlah yang bisa kukendalikan kecil. Ini menyulitkan untuk menghasilkan kekuatan besar dalam waktu singkat. Karena aku tidak punya waktu untuk menunggu sekarang, sepertinya yang terbaik adalah menyimpan sedikit mana sebelum digunakan. Aku menenggak ramuan mana dalam sekali teguk. Jika aku berlatih seperti ini selama sekitar sebulan, seharusnya aku bisa tumbuh ke tingkat yang kubutuhkan. Waktu beralih ke 1 bulan kemudian di Pulau Gyodong, Inchin. Antrean panjang sudah terbentuk di sini. Ini semua adalah hunter yang berpartisipasi dalam operasi ini. Setelah staf mengkonfirmasi informasiku, aku ditugaskan ke tim 8. Segera, aku tiba di bawah tanda bertuliskan angka 8. Berbeda dengan keheninganku, yang lain mengobrol dengan antusias. Gaji bulan ini seharusnya cukup bagus. Bertanya-tanya kapan kita akan berangkat saat aku sedang bermeditasi dan beristirahat, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil namaku. Aku menoleh untuk melihat dan ternyata itu adalah bintang hunter yang sedang naik daun, Han Seng-ha. Dia tampaknya telah memotong rambutnya jauh lebih pendek. Sepertinya dia sadar bahwa rambut panjang dalam pertarungan bisa dijambak oleh musuh. Kali ini, Han Sanga mendatangiku ingin bekerja sama dalam misi ini. Aku bertanya padanya kenapa dia ingin bekerja sama denganku. Ada begitu banyak orang di sini dan kau tidak mengajak mereka. Alasan dia ingin bekerja sama denganku adalah karena dia pikir aku kuat. Selama kerja sama kita, dia bisa mengamati dan mempelajari gaya bertarungku. Ini membuatku terdiam. Sepertinya aku akan mendapat beban lagi. Aku mungkin tidak bisa melepaskannya dalam waktu dekat. Jika kamu bisa mengimbangi kecepatanku, ikuti aku. Saat ini, seorang staf menyela percakapan kami. Karena semua anggota tim sudah hadir, dia akan menjelaskan misinya. Kami juga memiliki pemburu yang berpartisipasi untuk pertama kalinya, jadi aku akan menjelaskan terminologinya. Aku minta para pemburu berpengalaman untuk bersabar. Saat ini, retakan korosi diklasifikasikan sebagai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tidak dinilai. Semakin dekat retakan ke tingkat 1, semakin tinggi tingkat bahayanya. Selain itu, retakan korosi yang muncul pertama kali di area tertentu ditetapkan sebagai alfa. Retakan korosi alfa di Pulau Yodong saat ini terletak di gereja di Insari Utara. Meskipun tetap menjadi retakan korosi yang tidak dinilai, mengingat retakan korosi dapat menguat kapan saja, kami meminta kalian untuk tidak mendekatinya. Misi kita adalah berpatroli di dalam zona manajemen di area Yodong, mengidentifikasi dan melenyapkan retakan korosi tambahan yang mungkin muncul. Suara-suara tidak puas muncul dari tim. Kalian benar-benar mengirim pemula untuk menjalankan misi eliminasi? Apa kau bercanda? Tetapi staf itu tidak merespon sama sekali dan langsung membawa kami ke tujuan. Begitu kami tiba, aku mendengar seseorang berkata, tempat ini berbahaya.
Bahkan berdiri jauh pun, mereka bisa merasakan energi yang menusuk tulang itu. Mereka merasa darah mereka akan membeku. Ini membuatku berpikir mereka terlalu dramatis. Saat ini, Hansanga menepuk pahaku dengan punggung pedangnya, memberiku isyarat untuk bergerak. Misinya sudah dimulai. Staf itu berteriak, situasi di pulau ini sedang dilaporkan ke ruang kendali lepas pantai. Jadi jika kalian butuh bantuan, silakan hubungi mereka. Para pemburu, semoga kalian semua berhasil. Setelah kami tiba di tujuan, kelompok mulai berorganisasi untuk membuat rencana. Misinya adalah menyurvei 2 area dalam waktu seminggu. Saat ini suaraku menginterupsi perencanaan mereka. Aku menunjuk peta di ponselku. Menurutku kita harus mendirikan markas di kuil Haseo dan beroperasi dari sana. Pemandangan ini membuat beberapa orang sangat tidak puas. Siapa kau? Belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau pemula. Benar? Lebih penting lagi, kenapa kita harus ke kuil Haseo? Dan jangan pikir kau bisa memerintah kami, pemula. Aku mengabaikan kekasaran mereka padaku dan menjelaskan berdasarkan situasi saat ini. Dari kuil Hwasyo, kau bisa melihat seluruh area. Bangunan kuil tua itu masih ada di sana dan kita bisa menggunakannya untuk menginap. Ini seharusnya akal sehat. Apa kalian semua tidak mengerti? Yang tidak kuduga adalah, setelah saranku, mereka benar-benar meledak marah. Ada banyak tempat di sekitar untuk menginap. Bagaimana jika kita mendaki gunung dan terkepung? Aku tertawa dingin. Kita tidak melawan ribuan musuh. Bagaimana mungkin kita bisa terkepung di sana? Tetapi sanggahanku membuat reaksi mereka semakin intens. Apapun yang terjadi, kami tidak akan mengikuti perintah dari pemburu tidak berpengalaman sepertimu. Ini membuatku merasa bahwa setiap dunia memiliki orang bodoh yang menentang logika. Jadi di tengah perdebatan kami, sebuah keputusan dibuat. Kita akan berpisah saja. Kau lakukan urusanmu, kami akan melakukan urusan kami. Awalnya aku pikir hanya Hansanga yang akan mengikutiku, tetapi tak disangka orang lain bergabung dengan tim kami yang beranggotakan 2 orang. Aku diam-diam mengamati pria di sampingku dengan lirikan. Tingkat mananya tampaknya sedikit lebih tinggi dari Hansanga. Aku ingat dia bernama Kim Min Jae. Aku penasaran kenapa dia mengikuti kami, namun jawaban yang kudapat membuatku tertawa. Dia bilang, kalian berdua seharusnya sama-sama menjalankan misi untuk pertama kalinya. Benar? Aku khawatir 2 pemula yang bertindak sendiri akan mendapat masalah, aku datang untuk mengawasi kalian. Ini membuatku merasa setidaknya ada 1 orang yang bisa diandalkan di tim. Saat ini, pandanganku beralih ke depan. Aku sudah merasakan ada yang tidak beres, jadi aku berbalik dengan tajam. Lalu di bawah tatapan terkejut keduanya, aku mengangkat tangan kiriku, menyuruh mereka menunggu. Aku membuat gerakan diam pada mereka. Aku menyuruh mereka untuk tidak bersuara. Aku akan pergi memeriksa sisi lain. Kim Min Jae dengan hati-hati menjulurkan kepalanya untuk memeriksa sekitar. Yang dilihatnya adalah puluhan monster berlarian di hutan. Dia pikir ada terlalu banyak, sekitar 50 monster. Dia menyarankan kita mengambil jalan memutar. Aku mengangkat tanganku menyuruhnya tetap tenang. Jangan panik. Apa skill unikmu? Namun, dia tidak menjawab pertanyaanku. Kau tidak berpikir untuk melawan mereka, kan? Kata-katanya membuat ekspresiku menjadi serius. Pemburu melawan makhluk korosi, bukankah itu wajar? Aku akan bertanya lagi. Apa sebenarnya skill unikmu? Lalu aku tahu kemampuannya adalah api. Skill yang paling dia andalkan adalah bola api. Bagus. Kalau begitu selanjutnya, ikuti sinyalku. Serang monster-monster itu dulu. Mendengar pernyataan ini, Kim Min Jae benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka aku akan melancarkan serangan dengan begitu tegas. Dia tidak bisa mengikuti alur pikiranku. Tepat saat dia masih tidak bisa mengikuti pikiranku, dia mendengar Hansanga berkata, Kim Min Jae bertugas menyerang. Apa yang harus aku lakukan? Kim Min Jae ingin menghentikan tindakan kami. Kita bertiga melawan 50 musuh itu terlalu gegabah. Dan bukankah kau bilang ini pertama kalinya kau menjalankan misi? Kita harus berkumpul kembali selagi masih bisa menghubungi pemburu lain. Aku menunjukkan bahwa mereka tidak akan tiba tepat waktu. Karena dari posisi mereka ke sini, waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Mereka berbeda dari kita. Kita berangkat langsung dari kuil Haseo. Pemburu lain sedang mencari retakan lain di sepanjang garis pantai. Poin lainnya adalah memanggil mereka dengan gegabah melalui radio itu tidak bijaksana karena tidak ada jaminan pemburu yang mendengar sinyal akan datang membantu. Terlebih lagi, jika monster-monster ini menyebar saat kita menunggu, mereka bisa menjadi ancaman bagi pemburu lain. Kim Min Jae menjadi tenang dan menganalisis masalah yang kusebutkan. Dia menyadari aku benar sekali. Dan bahkan jika kebetulan ada pemburu di dekat sini, mereka mungkin tidak akan segera datang karena konflik kita sebelumnya.
Jadi ini berarti hanya kita yang bisa mengatasi monster-monster ini. Dalam situasi yang kurang menguntungkan ini, yang perlu kita lakukan adalah melancarkan serangan mendadak. Jadi bola apimu sangat penting. Saat ini, aku tidak punya waktu untuk omong kosong dengan Kim Min Jae. Aku langsung menjelaskan taktiku kepada mereka. Pertama, Kim Min Jae menyerang bagian tengah dengan bola api. Aku akan memblokir kedua sisi untuk mencegah mereka melarikan diri. Setelah mendengar pembagian tugasku, Kim Min Jae sangat terkejut. Strategi yang begitu detail, seolah-olah dia sudah melihat semua kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Kim Min Jae merasa aku seperti seorang pemimpin yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Orang seperti apa dia sebenarnya? Setelah menunggu beberapa saat, kami akhirnya mendapat kesempatan. Banyak monster telah berkumpul bersama. Memanfaatkan momen ini, Kim Min Jae langsung mengeluarkan bola api. Saat berikutnya, benar-benar lengah, sebuah bola api besar menghantam mereka. Bola api Kim Min Jae sangat kuat. Hanya dalam sekejap itu membakar beberapa monster menjadi abu. Dia butuh waktu untuk mempersiapkan bola api berikutnya. Dan selama waktu ini, aku akan menahan serangan untuknya. Saat ini Kim Min Jae menyatukan kedua tangannya di dahinya, terus-menerus mengumpulkan kekuatan. Saat berikutnya, sosokku bergerak. Kecepatannya tak terbayangkan. Mataku penuh dengan niat membunuh. Prioritas mendesak sekarang adalah menahan monster-monster ini, lalu biarkan Kim Min Jae mengumpulkan bola api lagi. Hanya dengan satu serbuan dan tebasan, aku membunuh beberapa monster retakan. Untuk mencapai efektivitas maksimum, pembagian kerja sangat penting. Jadi saat ini, aku harus mempertimbangkan rekan timku sampai bola api berikutnya siap. Saat ini, seekor monster menyerangku, tapi aku mengabaikan serangannya. Tebasan horizontal tombak di tanganku menghabisi beberapa monster. Aku tidak akan membiarkan monster-monster ini mendekati Kim Min Jae. Namun, aku sendiri tidak bisa menahan mereka semua sekarang, jadi aku harus mengandalkan kekuatan Han Sanga. Saat ini, aku berbicara. Giliranmu. Saat berikutnya, suara keras pedang yang ditarik terdengar di telingaku. Hanya dengan satu serangan, Han Sanga menebas 3 goblin. Dia mengambil napas dalam-dalam. Misi selesai. Sekarang terserah Kim Min Jae. Begitu suara Han Sanga hilang, sebuah bola api besar tiba-tiba meledak. Ini adalah adegan bola api Kim Min Jae yang siap diluncurkan. Aku menyuruhnya menunggu. Tunggu sampai aku menyingkir sebelum kau menembak. Kalau tidak, akan gawat jika kau mengenaku. Sesaat setelah aku pergi, Kim Min Jae dengan ganas meluncurkan bola api di tangannya. Bola api ini seperti binatang buas yang dilepaskan, dengan cepat menyerbu ke arah monster-monster itu. Dengan ledakan besar terjadi di posisiku sebelumnya. Aku sudah melompat menjauh saat bola api itu turun. Segera setelah itu, aku menggenggam tombak di tanganku. Saat bola api itu jatuh, 2 monster mencoba melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin aku membiarkan mereka lolos? Beberapa saat kemudian asap di hutan perlahan menghilang. Aku menancapkan tombak ke tanah. Rencana serangan mendadak barusan sangat berhasil. Meskipun kita memusnahkan mereka semua, kita juga menghabiskan sebagian besar stamina kita. Aku baru saja akan mengatakan semua orang melakukannya dengan sangat baik, ingin memuji mereka berdua ketika aku menyadari ada yang tidak beres di belakangku. Aku berbalik untuk melihat dan mendapati Kim Min Jae sudah mengarahkan pistol ke kepalaku dan ekspresinya sangat serius. Tapi segera setelah itu, dia menatapku sambil tersenyum. Bisakah kau minggir? Kau menghalangi targetku. Ini membuatku terdiam. Kukira dia akan menembakku. Detik berikutnya, Kim Min Jae langsung melepaskan 2 tembakan mengenai monster-monster itu. Ini adalah menanamkan microchip ke dalam monster. Setelah misi berakhir dan keamanan terjamin, para pemulung yang dikontraknya akan datang untuk mengumpulkan. Yang disebut pemulung adalah mereka yang langsung mengambil produk sampingan dari mayat. Jadi setelah kita menanamkan chip ini, saat misi berakhir, para pemulung itu akan datang memproses mayat dan mengumpulkan semua yang berharga. Kemudian mereka menilai nilai barang-barang ini, menjualnya, dan membagikan keuntungannya. Mereka mengambil komisi yang disepakati dalam kontrak dan sisanya diberikan kepada keluarga pemburu yang telah meninggal. Aku bertanya pada Kim Jae apakah orang-orang itu bisa dipercaya. Dia bilang untuk benar-benar tenang. Menemukan pemulung yang baik dan mengontrak mereka itu penting. Saat kami sedang mengobrol, seekor monster bersembunyi di pepohonan menatapku.
Saat berikutnya, monster ini tiba-tiba menyerang kami. Puing-puing di tanah berhamburan kemana-mana, dan aku pada saat itu meraih Kim Min Jae dan melarikan diri dari tempat itu. Kalau tidak, kami berdua pasti akan terluka parah. Setelah melarikan diri ke jarak yang aman, aku melempar Kim Min Jae ke tanah dan berbalik untuk melihat monster itu. Kim Min Jae agak terdiam, baru saja berurusan dengan sekelompok besar monster, sekarang muncul lagi. Pada saat ini, monster itu terkekeh, membuka lebar giginya yang menjijikan. Ekspresiku menjadi serius. Sepertinya monster ini adalah pemimpin dari monster-monster kecil tadi. Monster itu mengaum sekali dan seluruh hutan bergema dengan suaranya. Siapa tahu dia sedang memanggil anak buahnya. Aku mengutuk dalam hati. Sialan, seharusnya kau maju saja dengan anak buahmu tadi. Kenapa menunggu sampai sekarang untuk menantang kami bertiga sendirian? Cari mati, mulut monster pemimpin ini mengeluarkan tawa aneh ke Kiki. Aku merasakan mana darinya. Dibandingkan dengan kroco-kroco sebelumnya, levelnya sama sekali tidak sama. Aku berteriak keras kepada dua anggota tim lainnya. Aku bilang pada mereka untuk sama sekali tidak ikut campur. Aku akan menanganinya sendiri. Aku merasakan kekuatan monster ini sangat kuat. Jika dia mengejar kita, tidak ada dari kita yang akan lolos. Mereka berdua agak tertegun. Monster sekuat itu seharusnya dilawan oleh 3 orang yang bekerja sama, tapi suaraku menyela mereka. Akan kukatakan ini sekali, mundur sekarang. Apa kalian mau pulang dengan kepala terpisah dari tubuh? Mendengar pernyataan ini, kedua orang itu langsung membeku karena kaget. Itu terlalu mengerikan untuk dikatakan. Aku menggoyangkan tombak di tanganku dan berkata pada mereka, sebaiknya kalian dengarkan aku dan cepat pergi dari sini. Aku bisa menangani situasi ini lebih baik sendirian. Karena aku bisa bertarung dengan kekuatan penuh tanpa khawatir. Aku mengaum, majulah dasar pemimpin kelelawar sialan. Tak lama kemudian, aku terlibat dalam pertarungan dengan pemimpin kelelawar. Han Songa ingin melangkah maju untuk membantu, tapi dihentikan oleh Kim Min Jae. Kita tidak seharusnya membantunya sekarang. Itu hanya akan menghambatnya. Dan meskipun terlihat seperti dia sedang ditekan oleh pemimpin kelelawar, sebenarnya tidak karena serangan pemimpin kelelawar tidak pernah mengenainya sama sekali, tidak sekalipun. Serangan itu bahkan tidak menyerempet pakaiannya. Selain itu, Han Songa juga menyadari sesuatu. Kecepatan dan pengamatanku yang tajam sangat mencengangkan. Jika aku yang bertarung, aku mungkin tidak akan bisa menghindari tombak itu. Saat ini, aku memutar pinggangku dan menghindari serangan pemimpin monster itu lagi. Sambil menghindar, aku juga melancarkan serangan. Kemanapun tombakku mencapai, api hitam pasti mengikuti seperti bayangan. Semakin banyak api itu menumpuk, semakin lambat gerakan monster itu. Jadi meskipun pertarunganku terlihat seperti pertarungan yang sulit, monster pemimpin di depanku ini sepenuhnya sedang dipermainkan. Hal ini membuat Han Songa benar-benar terpana. Apa dia benar-benar hunter pemula sepertiku? Kenapa rasanya dia seperti hunter yang sudah berpengalaman dalam pertempuran? Sementara itu, pemimpin monster menyerangku lagi. Aku terkekeh, waktu yang tepat. Coba kita lihat apakah kau bisa membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Detik berikutnya, tubuhku dengan cepat meluncur mundur di tanah. Lalu dengan ganas aku melempar tombak di tanganku ke udara. Ini sangat mengejutkan Han Songa di belakangku. Orang ini benar-benar melempar tombaknya ke udara. Apa yang ingin dia lakukan? Dari sudut pandang udara saat ini, tombak itu perlahan-lahan jatuh. Pada saat yang sama, monster itu menyerangku. Kim Min Jae juga tertegun. Orang ini benar-benar membuang senjatanya di saat berbahaya seperti ini. Dalam sekejap, monster ini sudah sampai di depanku, tapi aku sama sekali tidak panik. Aku hanya menatap monster ini tanpa ekspresi. Dengan suara serat, kepala monster ini perlahan jatuh di depanku. Ternyata tombak yang kulempar barusan adalah jurus pamungkasku. Setelah jatuh, tombak itu langsung menembus leher monster ini. Meskipun tombak itu sudah menembus leher monster ini, ia ternyata masih bisa bergerak. Ini membuatku kagum pada vitalitas monster ini yang ulet, tapi sayangnya kemenangan sudah diputuskan. Aku harus mengakhirinya dengan tegas. Aku sama sekali tidak akan memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Segera setelah itu, di bawah tatapan ngeri mereka berdua, aku mencabut tombak dan berulang kali menusuk kepala monster itu. Kim Min Jae agak terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Jelas-jelas terlihat seperti Ho Chun Seok sedang ditekan. Tapi dalam sekejap mata, monster itu jatuh. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Pada saat ini, aku menoleh dan memanggil. Kim Min Jae, apakah normal monster seperti ini muncul di sini? Mengenai hal ini, Kim Min Jae juga memiliki beberapa keraguan.
Untuk individu yang bahkan bukan inti unit korosi, mungkin jika ini adalah zona korosi, setidaknya harus berperingkat tingkat 3. Ternyata, unit korosi dibagi menjadi 4 level secara total. Dalam pengarahan sebelum operasi, aku jelas mendengar bahwa unit korosi Alfa Pulau Gyodong tidak berperingkat. Jika demikian, sepertinya unit korosi Alfa Pulau Gyodong sudah naik ke tingkat 3. Situasi ini harus segera dilaporkan ke atasan. Hansonga agak skeptis dengan spekulasiku. Aku menyuruhnya untuk berpikir dengan tenang. Jika bukan tingkat 3, tidak ada cara untuk menjelaskan situasi saat ini. Saat aku menganalisis hal ini, wajah Kim Min Jae juga kehilangan ketenangannya. Kesenjangan antara tidak berperingkat dan tingkat 3 bagaikan langit dan bumi. Jika ini benar-benar terjadi, pemburu yang bisa kembali hidup mungkin akan sangat sedikit. Sepertinya masalah ini benar-benar perlu segera dilaporkan kepada atasan. Pulau ini benar-benar terlalu mengerikan. Jadi Kim Min Jae mengusulkan sebuah ide. Ayo kita selamatkan para hunter lain terlebih dahulu. Dengan kekuatanmu, bahkan tingkat 3 seharusnya tidak menjadi masalah, tapi aku langsung menolaknya. Bagaimana mungkin aku bisa menemukan dan menyelamatkan semua hunter yang berkeliaran di pulau ini sendirian? Aku juga punya batasan. Apa yang tidak bisa kulakukan, ya tidak bisa, kataku serius kepada mereka berdua. Misi kita bukanlah menyelamatkan hunter dalam krisis, melainkan untuk mengkonfirmasi dan melenyapkan semua celah korosi tambahan yang terjadi. Dan dalam pekerjaan semacam ini, mustahil untuk mengharapkan tidak ada korban jiwa. Pada saat ini, Hansonga punya pertanyaan lain untukku. Jika kau berada dalam situasi itu, menurutmu kau akan seperti apa? Ini membuatku agak bingung. Jika kau menghadapi bahaya, tidakkah kau akan merasa dirugikan, kesal, dan berdoa untuk diselamatkan? Kali ini ekspresiku menjadi sangat muram. Apakah kau akan menyelamatkan mereka dengan pola pikir orang yang sudah meninggal? Aku tidak mengatakan ini karena aku tidak mengerti emosi yang dimiliki orang. Aku hanya berbicara tentang hasil. Jika kau mau pergi menyelamatkan mereka, aku sama sekali tidak akan menghentikanmu. Buang jauh-jauh kompleks penyelamat sialanmu itu. Ada juga kematian yang tak terhindarkan di dunia ini. Menghadapi kematian seperti itu, tidak peduli emosi atau pikiran apa yang kumiliki, aku akan mati dengan pola pikir menerima kematian. Jika aku menyebabkan celah menjadi lebih buruk dengan menyelamatkan beberapa hunter yang menyebabkan lebih banyak orang mati di sini, itu akan menjadi dosaku. Jadi dalam situasi putus asa, kau sama sekali tidak boleh goyah. Jika mereka berdua masih menjalankan misi di sini dengan pola pikir seperti ini, maka mereka tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini. Sore harinya, kami mencari tempat untuk beristirahat. Kami menemukan sebuah tempat tinggal, seluruh bangunan kosong tanpa jejak makhluk korosi lain yang pernah tinggal di sini. Setelah Kim Min Jae memeriksa sekitar, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Hanya saja tempat ini agak gelap. Tapi untungnya, berkat lampu-lampu ini, kita bisa melihat posisi hunter lain. Namun menurutku, cahaya ini juga mengekspos posisi kita. Ini sama berbahayanya bagi kita. Jika itu hanya beberapa kroco, mengekspos posisi kita tidak masalah. Tapi jika kita bertemu monster seperti pemimpin kelelawar itu akan menjadi masalah. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan peringatan kepada hunter lain. Ini tim 8. Mempertimbangkan tingkat monster yang baru-baru ini kita temui, unit korosi alfa mungkin sudah naik ke tingkat 3. Menyalakan lampu sembarangan dapat membahayakanmu, jadi tolong hindari sebisa mungkin. Jika kita menghancurkan inti celah korosi, semua makhluk akan menghilang. Karena tanpa energi yang dilepaskan oleh celah korosi, zona celah korosi akan lenyap. Aku jadi berpikir, sepertinya misi ini cukup sederhana, tidak sesulit yang mereka katakan. Aku berencana untuk menghancurkan celah korosi ketika saatnya tiba. Waktu dengan cepat tiba di larut malam. Hansonga sudah tertidur pada saat ini. Selain dia, Kim Min Jae juga sudah tertidur. Aku perlahan meletakkan perangkat alarm di samping mereka. Peralatan itu akan membunyikan alarm ketika monster mendekat, jadi aku seharusnya bisa pergi dengan tenang. Setelah meninggalkan rumah, sosokku dengan cepat bergerak melewati hutan. Untungnya, aku sudah mengkonfirmasi posisi Alfa saat pengarahan. Operasi ini seharusnya berjalan lancar. Tapi tepat pada saat ini, aku merasakan ada yang tidak beres. Sepertinya ada gerakan di depan, jadi aku berhenti dengan tajam dan melihat ke depan. Aku mendengar tawa aneh yang familiar. Aku merasa segalanya berjalan terlalu lancar. Jadi kau lagi? Saat berikutnya, aku menggunakan api tanpa ragu-ragu. Tapi ketika aku menoleh, aku menemukan itu bukan monster yang kubayangkan. Monster di depan mataku adalah monster yang belum pernah kulihat. Ukurannya sudah berkali-kali lipat lebih besar dariku. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin kelelawar sebelumnya. Di sisi lain, situasi darurat terjadi di pusat asosiasi hunter. Sinyal sebagian hunter tim 5 telah terputus,
Diduga tewas, ini sangat mengejutkan personel manajemen karena dia juga telah menerima informasi korban dari tim lain. Sialan. Apa yang terjadi sejak tadi? Dia segera memerintahkan bawahannya untuk menghubungi markas besar untuk dukungan dan mengirim permintaan bantuan darurat kepada para hunter di area itu. Lalu dia menerima pesan lain. Seseorang sedang mendekati posisi inti alfa. Pemimpin itu segera menyuruh orang itu mengirim pesan. Beritahu orang itu untuk segera berhenti. Ada monster yang sangat berbahaya di depan. Tapi kemudian, mereka mengetahui orang yang menuju pusat alfa sebenarnya adalah rekan satu tim Ho Chun Seok. Ini berarti, dia orang pertama yang menemukan inti celah korosi. Pemimpin itu memerintahkan bawahannya untuk segera terhubung ke terminalku dan memastikan apakah aku masih hidup. Bagaimanapun, peningkatan inti korosi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah semua kekacauan itu, dia orang pertama yang menemukan dan menuju ke area inti alfa. Kita harus memantaunya dengan cermat. Tak lama, mereka terhubung ke terminalku dan menemukan aku sedang melawan monster. Daripada bertarung, lebih seperti aku lari menyelamatkan diri. Makhluk ini jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, dan kecepatannya juga sangat cepat. Segera setelah itu, pusat hunter mendengar suaraku. Monster di belakangku ini terlalu kuat. Aku benar-benar beruntung masih hidup. Bukankah orang-orang yang kalian atur di sini sebelumnya melakukan penyelidikan? Kenapa kami tidak menerima informasi apapun, dasar bajingan? Saat aku kembali, aku akan menyumpalkan inti korosi ke mulut kalian masing-masing. Kata-kataku membuat mereka ingin mematikan suara terminalku. Cukup pastikan dia masih hidup. Saat ini, kekuatanku tidak cukup untuk membunuhnya. Aku hanya bisa perlahan-lahan melemahkan kesehatannya, lalu menghabisinya dengan tombak. Tapi monster di depanku ini melebihi imajinasiku. Makhluk ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan tumbang. Saat melawan pemimpin kelelawar di siang hari, aku menarik terlalu banyak mana dari pulau. Kekuatannya jauh lebih lemah dari biasanya. Jadi sekarang, aku tidak bisa meninggalkan pulau ini. Aku harus cepat-cepat mencari tempat di pulau ini untuk menarik mana. Pada saat ini, mataku berbinar. Tidak menyangka akan menemukan apa yang kubutuhkan secepat ini. Aku melihat sebuah lubang hitam di tanah di depanku. Aku tidak ragu dan langsung melompat ke dalam. Aku menoleh dan berkata pada si besar di belakangku, "Cepat ikuti aku. Ada sesuatu yang ingin kuperiksa." Di sisi lain, markas hunter telah kehilangan sinyalku karena aku sudah memasuki inti korosi alfa. Mendengar berita ini, wajah pemimpin itu menjadi pucat karena ketakutan. Sialan. Setelah tiba di dalam inti, aku menemukan tempat ini jauh lebih bersih dari yang kubayangkan. Mereka bilang sebelumnya bahwa inti korosi tak berperingkat dan tingkat 3 tidak menyebar secepat itu. Seberapa besar tingkat 1 dan tingkat 2? Beberapa saat kemudian, aku membersihkan celah retakan korosi, dan selanjutnya, aku harus menghadapi si besar ini. Sebenarnya, aku bukan tipe orang yang gigih, tapi jika orang ini terus memprovokasiku, aku juga akan marah. Aku perlahan mengencangkan cengkeramanku pada senjata di tanganku. Salah satu masalah terbesar dengan Paradox Flame adalah ia menyebar ke semua makhluk hidup kecuali aku. Bahkan sekutu pun tidak terkecuali. Inilah sifat mengerikan dari Paradox Flame. Pada saat ini, seekor monster muncul di hadapanku. Aku menusukkan tombakku ke depan dengan ganas, mengenai tubuh monster itu. Monster itu menjerit lalu terdiam. Aku terkekeh pada diriku sendiri. Pekerjaan selesai. Kemudian aku mulai menyerap mana dari udara. Aku menarik mana ke dalam tubuhku dan menyimpannya. Mana yang diserap dari udara menyebar ke seluruh penjuru tubuhku, memperluas meridianku dan membuatnya lebih kuat. Aku menghembuskan napas dalam-dalam dan jejak mana benar-benar keluar dari mulutku. Efek ini benar-benar menakjubkan di luar imajinasiku. Namun pada saat ini, sebuah retakan muncul di langit. Aku melirik ke langit tanpa rasa takut. Sepertinya akan ada lebih banyak pertarungan di depan. Beberapa saat kemudian, beberapa monster seperti yang sebelumnya muncul dari retakan itu. Sayang sekali mereka selangkah terlambat. Penyempurnaan tubuhku telah selesai. Aku sama sekali tidak takut pada mereka. Segera, 3 monster menyerbu ke arahku. Aku menggoyangkan tombakku. Dasar kalian makhluk tak berotak. Tidakkah kalian sadar bahwa jumlah tidak akan membantu kalian lagi? Saat berikutnya, monster-monster ini benar-benar hancur oleh mana yang kulepaskan. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaianku. Kekuatanku saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi masih jauh dari kekuatanku di dunia lain. Jika kita berbicara persentase, aku mungkin baru memulihkan 1% dari kekuatanku. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakangku, bersiap untuk menyergapku. Perasaan ini tidak enak. Kapan makhluk ini mendekatiku? Hampir pada saat ia menyerang, aku segera menciptakan jarak di antara kami. Monster ini memiliki tubuh humanoid dengan kepala tikus.
Inti dari retakan korosi berada di level yang sama sekali berbeda. Ini membangkitkan minatku. Aku ingin tahu berapa banyak pukulan beruntun yang bisa kudaratkan pada level ini. Saat berikutnya, sosokku melesat maju. Tombak di tanganku menari dengan kekuatan luar biasa. Aku menusuk ke depan, tetapi si kepala tikus di depanku menahannya secara langsung. Si kepala tikus itu bahkan mengejekku. Serangan itu terlalu lambat. Yang tidak diketahuinya adalah, meskipun seranganku tidak dalam kecepatan penuh, serangan itu penuh dengan kekuatan. Senjatanya sekarang retak. Aku menatapnya dengan tajam dan perlahan berkata, tombak bulan kembar serangan pertama tusuk. Detik berikutnya, tubuhnya terlempar oleh manaku, dan aku memanfaatkan kesempatan ini. Monster ini bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tombak bulan kembar adalah jurusku. Di sepanjang jalur seranganku, sebuah lintasan biru terbentuk. Lintasan itu dapat mengulangi serangan pertama dengan sempurna, dan mengulanginya 4 kali. Jika aku menyerang di sepanjang lintasan, itu hanyalah teknik sederhana merangkai 4 pukulan. Tetapi seranganku sama sekali berbeda dari 4 serangan bertumpuk ini, karena lintasan biruku dapat menyerang lawan secara otomatis. Ini seperti objek orbit ganda yang hampir mustahil untuk dihindari. Menghadapi serangan combo tertunda ini, aku tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki kepala tikus ini untuk mengalahkanku. Dengan sekejap, si kepala tikus terkena seranganku lagi. Selama ia menunjukkan celah, aku bisa menghabisinya seketika. Dan sekaranglah waktunya untuk mengakhiri ini. Detik berikutnya, aku terus-menerus menyerang tubuhnya. Setiap seranganku merangkai 4 pukulan, jadi tubuhnya akan hancur olehku. Tak lama kemudian, hanya separuh kepalanya yang tersisa. Tapi ia tidak berpikir hanya dengan menghilang akan mengakhiri segalanya, bukan? Tetapi saat aku bersiap untuk melanjutkan serangan, sebuah kotak tiba-tiba muncul di tanganku. Aku perlahan membuka kotak itu. Saat aku melihat isi kotak itu, aku benar-benar terpana. Sementara itu, di pusat Hunter, semuanya dalam kekacauan total. Retakan korosi menyebar dari pusat Pulau Gyodong dan tim terus kehilangan sinyal, menyebabkan mereka panik luar biasa. Menyaksikan adegan ini, sang pemimpin tidak tahu harus berbuat apa. Situasinya benar-benar di luar dugaan. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Apakah semua ini akan berakhir? Kecuali keajaiban terjadi, kami hanya bisa berdiri di sini dan menyaksikan para hunter musnah sepenuhnya. Pada saat ini, seorang bawahan memanggilnya. Pemimpin itu bergegas untuk melihat. Bawahan itu terus melaporkan pesan dari hunter yang memasuki zona inti alfa. Dia mengalihkan pesan itu ke layar besar. Semua saluran dapat melihat pesanku. Pesanku memberitahu mereka. Sinyal inti korosi menghilang. Semua mayat korup yang ditemui oleh para hunter dikonfirmasi, dieliminasi. Mayat-mayat dikonfirmasi, lenyap. Pemimpin yang melihat ini hampir tidak bisa mempercayainya. Dia menyaksikan keajaiban terjadi tepat di depan matanya. Pada saat ini, setelah menyelesaikan transmisi, aku juga menghela napas dalam-dalam. Aku menatap langit dan menyadari ada cukup banyak bintang. Yang terpenting, udaranya sangat segar, jauh lebih baik daripada di dunia lain. 2 menit sebelumnya, sekelompok besar monster muncul dari retakan. Han Songa dan rekan satu timnya terlibat dalam pertempuran saat ini. Dia sudah mengalami banyak luka. Dia hampir tidak bisa memegang pedangnya lagi. Tapi detik berikutnya, dengan tekad dari suatu tempat, dia menopang lengannya dengan tangan kanannya, memaksa dirinya untuk menggenggam pedangnya. Matanya menatap tajam ke arah monster di depan. Jumlah mereka berkali-kali lipat lebih banyak daripada siang hari. Yang terpenting, ketika mereka bangun, mereka tidak menemukanku. Pada saat ini, Kim Min Jae di belakangnya memanggilnya. Nona Han, menurutmu apakah kita bisa kembali hidup-hidup? Aku mulai sedikit takut. Sebenarnya, tak heran jika dia panik karena ada begitu banyak monster di depan. Jika monster-monster ini menyerang bersama, mereka bisa menginjak-injak mereka sampai mati. Han Songa melirik ke belakang ke arah Kim Min Jae. Sepertinya dia juga sudah mencapai batasnya. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka bisa kembali hidup-hidup atau berapa lama dia bisa bertahan, dia sama sekali tidak boleh jatuh sekarang. Detik berikutnya, monster jelek menyerang ke arah Han Songa. Tatapan Han Songa sangat tajam. Dia sedikit membungkuk dan kekuatan petir di tangannya meledak seketika. Tapi segera setelah itu, dia menyadari kakinya mati rasa. Dia tidak tahu kapan ini terjadi, tetapi yang terpenting, 3 monster sekarang menyerangnya. Saat ini, Kim Min Jae sangat cemas, tetapi dia tidak punya kekuatan lagi untuk memberikan dukungan. Monster itu akan menggigit leher Han Songa. Kim Min Jae ingin menutup matanya. Dia tidak tega melihat apa yang terjadi selanjutnya, tetapi 5 detik berlalu dan jeritan yang dibayangkan tidak terdengar. Ketika mereka membuka mata, mereka menemukan pemandangan yang mengejutkan.
Semua monster di hadapan mereka telah lenyap sepenuhnya, berubah menjadi debu. Keesokan harinya, aku bertemu mereka di titik kumpul hunter di Pulau Gyodong. Melihat pemandangan ini, wajahku langsung muram. Aku tidak menyangka begitu banyak orang terluka. Apakah retakan korosi mengamuk saat aku pergi? Semua orang yang melihat kedatanganku menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah kau benar-benar membersihkan retakan korosi tingkat 3 sendirian? Tapi melihat perawakanku yang ramping, aku tidak terlihat seperti orang yang bisa membersihkan retakan korosi tingkat 3. Berjalan sedikit lebih jauh, aku menemukan anggota tim 8. Kim Min Jae benar-benar terkejut. Dia tidak pernah membayangkan aku akan menyelesaikan retakan korosi sendirian. Aku tertawa dingin. Anggap saja hatiku bergerak sebelum tubuhku. Semua untuk melindungi sesama hunter. Karena semua berjalan begitu lancar, aku harus berpura-pura menjadi orang baik. Aku harus segera melepaskan citra penjahatku sebelumnya. Pada saat ini, seseorang memanggilku dari belakang. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Park Jong Tae, manajer cabang perusahaan operasi Korea. Aku meliriknya dan bertanya, apakah kau yang membawaku ke sini? Dia memintaku untuk ikut dengannya karena wali kota ingin bertemu denganku. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa kali aku dipanggil seperti ini. Memerintah orang sepertinya adalah sifat umum orang-orang tua ini. Ngomong-ngomong, aku teringat sesuatu. Kontrak tidak menyebutkan kompensasi untuk membersihkan retakan tingkat 3. Karena aku sudah di sini, sekalian saja membahas harganya. Setelah aku keluar dari mobil, pria lain mendekati dan menyapaku. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Lee Big J, spesialis penghubung kerjasama. Sambil berjalan, dia memberitahuku, wali kota sudah menantikan pertemuan ini. Dia terkejut saat menerima laporan Pulau Gyodong saat fajar. Wali kota segera menyuruhnya mengatur pertemuan dan membatalkan semua jadwalnya hanya untuk berbicara denganku dengan baik. Seorang pemula yang sendirian menghancurkan retakan tingkat 3 adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak hunter generasi pertama. Aku tidak menyangka ada orang yang pernah mencapai hal yang sama sebelumnya. Mereka pasti sangat kuat. Beberapa saat kemudian aku berhasil tiba di kantor wali kota. Seorang pria berperut buncit muncul di hadapanku. Selamat datang. Aku Park Jion, wali kota-kota ini. Maaf telah memanggilmu secara tiba-tiba. Dia mengundangku ke kafenya, ingin duduk dan mengobrol dengan baik. Sebagai wali kota Incheon, masalah Pulau Gyodong telah menjadi masalah besar baginya. Harus menanganinya dengan menyewa perusahaan guild yang mahal terlalu sulit. Aku minum secangkir teh dan dengan tenang berpikir, aku benar-benar ingin memeras uang dari wali kota ini sekarang. Ketika dia tahu aku masih seorang pemula, dia mulai merasa bangga padaku. Ini membingungkanku. Bagaimana keadaan tiba-tiba menjadi seperti ini? Ternyata Incheon adalah salah satu wilayah inti setiap negara. Berkat infrastruktur bandara Incheon yang sangat baik, logistik yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui sini. Selain itu, berkat proyek zona ekonomi bebas, kota-kota internasional seperti Songdo dan Cheongnae telah menarik banyak investor asing, membuat pilihan menjadi sulit. Modal dalam jumlah besar mengalir melalui kota internasional Incheon. Material diangkut melalui bandara. Ini akan memastikan jalanmu sebagai hunter lancar dan tanpa hambatan. Pada saat ini, aku memotongnya karena aku ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Karena Anda memberikan dukungan yang begitu besar, saya rasa saya harus memberikan sesuatu sebagai balasannya, seperti membantu seorang wali kota dengan tingkat persetujuan yang menurun agar berhasil terpilih kembali. Wali kota terbatuk. Informasimu benar-benar sangat akurat. Ponsel pintar zaman sekarang bisa melakukan apa saja. Aku mencari informasi secara online. Masa jabatannya berakhir awal tahun depan. Melihat situasi saat ini, tampaknya konsensus umum adalah peluang terpilih kembali sangat tipis. Keringat dingin muncul di dahi wali kota. Kau benar-benar belak-belakan. Sebenarnya, dalam proses berpartisipasi dalam permintaan ini, bukankah kau memerlukan izin dari pemerintah kota Incheon? Tidak seperti pemberitahuan publik, sebagai pemula, aku memang membutuhkan izin wali kota untuk masuk. Jika dia menanganinya dengan benar, dia bisa berkeliling mengklaim telah menemukan seorang jenius. Sepertinya dia ingin memasukkanku ke dalam sebuah cerita dan mencuri pujianku. Wali kota mengatakan berkat infrastruktur yang disebutkan sebelumnya. Sebagai wali kota, dia menjaga hubungan dengan banyak perusahaan dalam dan luar negeri. Dia menekan tangannya pada kemasan kopi di atas meja. Sebagai contoh, kontrak model merek ini akan segera berakhir jadi aku bisa memasang wajahmu di kemasannya. Tidak hanya itu, ada banyak kemungkinan tak terbatas. Tetapi pada saat ini, aku memotongnya. Aku pasti terlihat sangat murahan bagimu. Begitulah caramu melihatku, bukan? Mendengar kata-kataku, ekspresi wali kota menegang. Dia sepertinya sedikit tidak bisa menyelamatkan muka. Aku telah menonton berita baru-baru ini. Dunia ini sepertinya sangat membutuhkan wajah baru untuk mengubah suasana suram ini. Tatapanku berubah seketika.
Maksudku adalah, apa yang kau klaim bisa kau berikan padaku, hanyalah apa yang pada akhirnya akan kuambil sendiri. Bukankah itu sedikit tidak adil? Wali kota punya beberapa proposal lain, seperti komisi yang aman dan bergaji tinggi yang bisa dia berikan padaku, tapi proposal ini sangat membosankan bagiku. Aku melambaikan tanganku pada wali kota dan bersiap untuk pergi. Tolong sampaikan selamatku kepada juru bicara kopi itu. Karena penolakanku, model itu bisa terus mendukung merek kopi ini. Di sisi lain, di dalam terowongan jembatan, ada 2 orang di sini. Seorang pria berbicara. Eksperimen Pulau Gyodong tampaknya telah gagal. Pria yang berlutut di tanah hanya bisa meminta maaf berulang kali, tetapi ada kabar baik. Mendengar kata kabar baik, wajah pria itu menunjukkan sedikit minat. Kabar baik yang dibicarakan pria berlutut itu adalah klip dari ujian kualifikasi Hunter. Itu merekam video diriku menggunakan api paradoks. Pria itu menonton video dan tersenyum. Benar-benar mengesankan pemula ini. Setelah menyelesaikan misi Pulau Gyodong Incheon, peringkat Hunter bulanan nasional pada tanggal 1 bulan itu diperbarui. Ini juga merupakan momen yang dinanti-nantikan semua orang setiap bulannya. Terlepas dari kelompok usia, semua orang menantikan rilis peringkat ini. Semua orang penasaran siapa yang akan menjadi nomor 1 bulan ini. Kami para hunter juga sangat memperhatikan peringkat ini. Biasanya, perubahan peringkat tidak terlalu signifikan hanya sebagai hiburan bagi masyarakat. Tapi kali ini berbeda. Segera, peringkat ini disampaikan kepada Presiden Asosiasi Hunter, Moon Jong-tae. Presiden, ini adalah laporan peringkat hunter dunia bulan September. Silakan ditinjau. Selain itu, Lee Seon yang jauh di medan perang juga memperhatikan peringkat ini. Dia sangat ingin tahu apakah aku masuk dalam daftar. Saat ini aku duduk di kursi melihat peringkat terbaru ini. Meskipun tampilannya mencolok, bagian terpenting tetaplah 10 besar. Segera, aku mengklik antar muka peringkat. Peringkat nomor 10, ahli pedang Lee Seon. Peringkat nomor 5, pisau lempar Kim Chae-yun. Peringkat nomor 3, dewa api Choi Yo-yuk. Peringkat nomor 2, kekuatan monster Jang Tae-sok. Tepat saat aku akan melihat nomor 1, terdengar ketukan dari belakangku. Aku berbalik dan melihat seorang staf dari tempat ini. Maaf membuatmu menunggu. Kau bisa keluar sekarang, dan akulah nomor 1 di peringkat, bintang baru, Ho Chon-sok. Di atas judul itu ada sebaris tulisan, aku telah mencetak jalur kenaikan level tercepat dalam sejarah. Seorang hunter veteran 5 tahun yang membersihkan zona radiasi level 3 sendirian mungkin dianggap biasa. Di komunitas hunter, ini hanyalah operasi rutin. Tapi jika ini adalah misi pertama seorang hunter pemula, semuanya menjadi sangat berbeda. Saat aku melangkah ke atas panggung, orang-orang di bawah bersorak dengan antusias. Tuan Ho Chan-sak, apa profesimu sebelum menjadi hunter? Apa kau benar-benar membersihkan zona korosi tanpa bantuan? Apa kau sudah memperkirakan bahwa level zona akan meningkat? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya terus membanjiriku. Aku menghela napas dalam-dalam. Aku merasa seperti salah satu anak di acara pencarian bakat TV, jadi aku ingin menjawab pertanyaan mereka dengan cepat dan pergi. Segera, seorang pemuda berdiri dan bertanya dengan keras. Semua orang sangat tertarik dengan rencanamu di masa depan. Bisakah kau berbicara tentang pola pikirmu sebagai hunter atau berbagi tekadmu? Aku tidak akan mengatakan kalimat resmi seperti orang-orang itu. Aku tidak akan mengatakan klise seperti aku akan melakukan yang terbaik. Yang ingin kukatakan adalah aku akan membiarkan hasilku berbicara sendiri. Kalian hanya perlu melihat hasilnya dengan mata kalian sendiri. Setelah menjawab pertanyaan mereka, aku naik helikopter. Di bawahku ada lubang hitam besar. Pertempuran yang menghancurkan pernah terjadi di sini. Orang di belakangku menjelaskan, pemandangan ini mengerikan. Situasi di luar negeri sama buruknya. Setelah zona korosi muncul, sebagian besar negara kehilangan kemampuan administratif, tetapi setiap negara berbeda. Negara ini menghindari banyak pertempuran dahsyat melalui tindakan tertentu. Adapun negara-negara lain di luar negeri, mereka tenggelam begitu zona korosi muncul. Seluruh negara lenyap seketika. Zona korosi memiliki 8 zona bahaya utama, 8 area paling berbahaya di dunia, dan yang di sebelah kanan itu adalah Gonsalak, salah satunya. Ternyata beberapa tahun yang lalu zona korosi Gonsalak tiba-tiba muncul. Mulai dari pusat kota, sebuah lingkaran besar terus meluas keluar dan kecepatannya begitu cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi. Ini menyebabkan kehancuran negara itu. Beberapa orang nyaris tidak selamat, tapi bagi mereka yang berada di ruang yang telah menjadi zona korosi, sebagian besar dilahap bahkan sebelum mereka sempat melarikan diri. Hilangnya negara ini seperti sebutir debu. Begitu angin bertiup, tidak ada jejak keberadaannya. Presiden melirik keluar jendela dan berbicara lagi.
Meskipun pengaruh nasional tidak berubah di zona korosi, kekuatan internal pemerintah pusat telah melemah secara signifikan. Aku sedikit bingung. Meskipun aku sudah mempelajari beberapa informasi sebelumnya, apa hubungannya ini denganku datang ke sini? Beberapa hari yang lalu, Yi Song-yeon dari grup tabak datang mengunjungiku. Dia tampak sangat tidak puas karena kau belum bergabung dengan guild tabak. Ini mengingatkanku pada pria besar sebelumnya, tapi aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Tapi kata-kata presiden selanjutnya membekukan ekspresiku bahwa Yi Song-yeon sebenarnya ingin segera mengetahui alamatmu. Meskipun Yi Song-yeon datang dengan agresif, presiden tidak memberitahukan informasi pribadiku. Tapi filosofi guild tabak adalah yang terkuat yang bertahan. Bahkan aku tidak bisa menjamin apakah dia akan mencoba memaksamu untuk bergabung dengan mereka. Ini membuatku resah. Rasanya aku mendapat masalah. Meskipun begitu, jangan anggap dia serius. Dengan kekuatanku saat ini, aku sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Namun, dari tindakanmu baru-baru ini, kau sepertinya lebih suka bekerja sendiri. Aku mengisyaratkan bahwa kepribadianku selalu seperti ini. Aku tidak suka terikat oleh gelar guild. Presiden memberiku sebuah tas. Jika kau ingin mencegah pendekatan mereka, kau perlu meningkatkan kekuatanmu. Misalnya, dengan mengambil misi besar yang diusulkan oleh Presiden Asosiasi, aku tahu Presiden ini punya maksud tersembunyi. Tapi bukankah dia membantuku secara gratis? Aku ingin tahu imbalan apa yang dia butuhkan karena aku tidak pernah percaya pada makan siang gratis. Namun, jawaban Presiden agak familiar. Dia memintaku untuk hanya mengingat bahwa dia telah membantuku. Ini sedikit seperti Lee Si-hyun. Aku mengulurkan tangan dan mengambil tas itu. Aku harus mengingat semua yang ada di dalamnya. Selain itu, ini bukan kesepakatan yang merugikan bagiku. Karena ini adalah misi presiden, ini juga bermanfaat untuk membangun reputasiku. Jadi apa sebenarnya yang harus kulakukan? Kau akan mengawal sebuah kapal kargo dari Busan ke Nanang. Karena kita berada di era korosi, mengangkut kebutuhan sehari-hari tidaklah mudah. Ketika aku melihat yang disebut kebutuhan itu, aku benar-benar tercengang. Ada jam tangan Rolex, porselen kelas atas, anggur ginseng, dan teh puer. Yang lebih konyol lagi, ada sebuah sedan mewah. Aku ingin tahu apakah definisi kebutuhan telah berubah dalam 20 tahun terakhir. Presiden berkata, bagi sebagian orang, ini adalah kebutuhan. Kupikir orang sepertimu akan mengerti, tapi kata-katanya berhenti tiba-tiba di sini. Bertanya-tanya dalam hatinya apa yang dia maksud dengan 20 tahun. Ini membuatku tidak bisa mengerti. Di negara di mana pemerintah pusatnya sudah runtuh, mengapa barang-barang sampah seperti itu masih dibutuhkan? Banyak negara hancur di bawah erosi zona korosi, tetapi politik internasional belum kehilangan artinya. Jadi, pada dasarnya, ini adalah pelumas untuk menjaga hubungan. Ini adalah penyuapan terang-terangan. Jika begitu, aku ingin menolak. Sambil berbicara, aku sudah memotong sabuk pengaman di pinggangku. Keringat dingin muncul di dahi presiden. Tunggu sebentar. Pemerintah Korea menganggap pekerjaan ini sangat penting, aku meyakinkannya. Aku tidak berubah pikiran. Terseret ke pusat politik sebagai seorang individu adalah tindakan bodoh. Hunter Ho Chan-suk, kau mungkin terdengar agak sombong mengatakan ini, tapi kau hanyalah pemula yang baru saja debut. Sepertinya perhatian berlebihan telah menjadi racun bagimu. Namun, detik berikutnya, ekspresi yang tidak bisa dimengerti muncul di wajah presiden. Alasan dia menunjukkan ekspresi seperti itu adalah karena aku melemparkan semua yang dia berikan ke laut sekaligus. Yang disebut kebutuhan sehari-hari ini sama sekali tidak perlu bagiku. Sebaliknya, itu membuatku merasa sedikit terganggu. Aku berdiri di pintu helikopter dan berbalik kepadanya sambil berkata, terima kasih atas tumpangannya. Aku akan mencari cara untuk berenang kembali ke Seoul. Kata-kata ini langsung membuat wajah presiden tertegun. Dia sama sekali tidak bisa mengikuti pemikiranku. Detik berikutnya aku melangkah maju dan langsung meninggalkan helikopter, aku melompat dan terjun ke perairan di bawah. Presiden segera datang ke pintu kabin. Apakah dia benar-benar ingin berenang menyeberang dengan kekuatannya sendiri? Dengan sebuah cipratan, tubuhku menciptakan semburan air saat masuk. Ini membuat presiden terdiam. Anak muda zaman sekarang benar-benar terlalu impulsif. Waktu dengan cepat tiba di sore hari. Pemandangan di depanku adalah pelabuhan Incheon. Di satu area pelabuhan Incheon, seseorang menatap tajam ke permukaan laut karena dia melihat permukaan laut itu terus bergelembung, merasa seperti ada sesuatu yang akan keluar dari dalam. Detik berikutnya, sebuah tangan merangkak keluar dari dalam, mencengkeram erat bebatuan berlumut di tepi pantai. Lalu seluruh tubuhku juga naik. Aku menyibakkan rambutku. Itu benar-benar melelahkanku. Kukira aku akan mati. Siapa yang mengancam orang seperti itu? Aku menoleh dan melihat seseorang benar-benar berdiri di sini di sampingku. Orang yang lewat itu berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, kau pasti telah mengalami banyak hal.
Setelah naik ke darat, aku memperjelas tujuanku. Yang harus kulakukan sekarang adalah mengumpulkan kekuatanku. Aku akan memprioritaskan menangani komisi kelas terendah yang merepotkan dan tidak ada yang mau menerima lalu menjadi orang besar. Dengan cara ini, aku tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Orang-orang kuat yang sombong itu pada akhirnya akan tunduk di bawah kakiku. Segera, aku mengeluarkan ponselku untuk memeriksa detail misi. Satu misi membuatku sedikit tertarik. Ada kasus penculikan. Para korban membutuhkan bantuan dari Hunter Asosiasi. Perkiraan level retakan korosi adalah sekitar level 2. Aku duduk di atas mesin konstruksi, menyaksikan matahari terbenam di kejauhan sambil menghela napas dalam-dalam. Sepertinya aku akan sibuk untuk sementara waktu. Setelah menerima misi untuk menyelamatkan nelayan, aku memutuskan untuk mengundang Hansanga untuk menjalankan misi bersamaku karena monster kelas Hunter kali ini memiliki kekuatan penghancur setingkat tank. Dengan kekuatanku saat ini, aku sama sekali tidak bisa menyelesaikannya dengan mudah. Lalu aku membuka ponselku dan melihat ringkasan misi ini, 3 September. Para nelayan dari Pulau Jujib di Tongyong melaut untuk menyambut puncak musim penangkapan udang. Namun, sebuah kecelakaan terjadi selama perjalanan memancing ini. Monster kelas Hunter ternyata bersarang di pulau itu dan menangkap semua nelayan seperti mangsa. Menurut seorang penyintas yang nyaris lolos, para nelayan yang ditangkap masih hidup. Oleh karena itu, misi ini dikeluarkan. Tujuan misinya adalah menyelamatkan para sandera dan melenyapkan monster retakan. Jika aku berhasil sendirian, aku bahkan mungkin mendapatkan kisah pahlawan. Itu bisa meningkatkan reputasiku. Meskipun ini layak untuk dicoba, operasi ini benar-benar terlalu berbahaya. Kudengar monster-monster itu ada di dimensi yang berbeda sesuai dengan level mereka. Monster level 3 memiliki kekuatan penghancur seperti tank, lalu monster level 2 seperti bencana alam. Monster level 1 bahkan lebih mengerikan, membutuhkan kekuatan seluruh bangsa untuk menghadapi satu entitas. Saat aku khawatir dengan siapa harus bekerja sama untuk menyelesaikan misi, sesosok tiba-tiba muncul di benakku. Jika itu dia, pasti tidak ada masalah. Waktu dengan cepat tiba pada hari misi. Aku membawa tombakku, menunggu tiba di tujuan. Pada saat ini, aku mendengar seorang gadis memanggilku dari belakang. Wanita ini adalah rekan setimku, Hansanga. Ho Chan Seok, apa kau tahu berapa lama lagi kita sampai di pulau itu? Aku memeriksa posisiku sendiri. Kita seharusnya tiba di tujuan sekitar 1 jam lagi. Aku menyuruhnya untuk memastikan menyimpan kekuatannya. Saat kita tiba, aku akan mengingatkanmu. Seperti yang kukatakan, pertempuran ini akan lebih sulit dari yang terakhir. Namun, Hansanga sepertinya tidak mendengarkan kata-kataku. Sebaliknya, dia tertarik pada pelindung di bahuku. Ini sebenarnya pelindung lengan malaikat sayap besi. Dari peningkatan estetika trim kulitnya, ini seharusnya edisi terbatas. Bagaimana kau mendapatkannya? Baju zirah ini adalah hadiah dari pengumpul barang bekas untukku. Tapi Hansanga juga menandatangani kontrak dengan pengumpul barang bekas, tapi tidak menerima hadiah apapun. Ini membuatku menunjukkan tatapan menghina. Bukankah sudah jelas, kita sama sekali tidak berada di level yang sama? Aku adalah bintang baru yang bertarung sendirian melawan monster kelas Hunter level 3, sementara kau hanyalah seorang pemula dengan gelar siswa kehormatan akademi. Mata Hansanga menunjukkan ekspresi yang sangat tidak rela. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan menjadi terkenal untuk menunjukkannya padaku. Beberapa hari sebelumnya, aku menelepon Hansanga menanyakan apakah dia mau bekerja sama denganku untuk menyelesaikan misi. Ketika dia mengetahui ringkasan misi itu, dia berkeringat dingin. Di misi terakhir, dia hampir mati dalam pertempuran level 3. Setelah menunggu sejenak, masih tidak ada suara dari ujung telepon, jadi aku angkat bicara. Tidakkah kau ingin menjadi lebih kuat? Kata-kata ini membuat mata Hansanga menunjukkan keterkejutan. Saat aku pergi menjalankan misi sebelumnya, aku secara pribadi mendengar apa yang dia katakan. Aku ingat, bukankah kau ingin belajar kemampuan bertarung dariku? Jika dia masih berpikir begitu, aku bisa mengajarinya. Dan aku berani menjamin selama dia belajar di sisiku, dia bisa menjadi beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Aku menggunakan alasan ini untuk membujuknya agar bekerja sama denganku. Hansanga punya alasan mengapa dia harus menjadi lebih kuat, bahkan jika jalan menuju kekuatan itu sangat berbahaya. Selama dia bisa menjadi lebih kuat, bahkan jika neraka terbentang di depan, dia tidak akan mengerutkan keningnya sekalipun. Melihat tekad yang dia pancarkan, aku tiba-tiba menjadi sedikit penasaran tentangnya. Aku ingin tahu apa yang telah dialami gadis ini. Tidak lama kemudian, kami melihat sebuah benda tak dikenal di depan. Ekspresi kami berdua langsung menjadi serius. Total ada 5 kapal. Aku bingung bagaimana cara menyeberang. Ada warga sipil di sana, jadi kita harus menyeberang tanpa suara. Tapi saat aku mengatakan ini, sepasang sepatu di belakangku tiba-tiba melayang. Aku berbalik untuk melihat. Hansanga sekarang melayang di udara.
Aku benar-benar tidak menyangka dia punya skill seperti itu. Han Sanga tertawa terbahak-bahak. Jadi ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kau lakukan. Kau bahkan tidak bisa melakukan hal sesederhana ini. Ini benar-benar lucu. Yang tidak dia tahu adalah saat dia mengejekku, wajahku sudah menjadi gelap. Lalu aku meninju dahinya, bawa aku terbang, dan jangan sampai air mengenai pakaianku. Aku baru saja membeli ini. Tiba-tiba, sepertinya merasakan sesuatu, lalu melihat ke kapal di depan. Aku memberitahu Han Sanga untuk memblokir kapal terdekat karena aku merasakan mana. Itu melepaskan energi yang lebih kuat ke arah belakang, sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian, Han Sanga membawaku ke depan sebuah kapal. Yang membuatnya bingung adalah ternyata ada sosok yang berdiri di kapal ini. Namun pada saat yang sama, aku melangkah ke geladak. Aku menyuruh Han Sanga untuk membuka matanya lebar-lebar dan melihat dengan cermat. Gerakan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Apa yang kita lihat di depan kita adalah sekelompok besar zombie. Dengan suara gedebuk, Han Sanga mendarat dengan keras di geladak kapal. Aku bilang padanya jangan mendarat seperti itu akan menyakiti lututmu. Seiring waktu, fungsi tubuhmu akan menurun secara bertahap. Selain itu, mendarat dengan suara berisik seperti itu sudah menarik perhatian para zombie. Han Sanga sepertinya tidak peduli sama sekali dengan zombie-zombie ini. Dia melangkah langsung ke geladak, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Jika dia bahkan tidak bisa menangani zombie dasar ini, lebih baik dia mati saja. Dengan beberapa desingan, Han Sanga melepaskan energi pedang yang menakutkan, langsung menembus tubuh para zombie ini. Aku memuji Han Sanga karena melakukannya dengan baik. Sepertinya level zombie-zombie ini tidak terlalu tinggi. Mungkin tingkat terendah dari kelas 2. Kalau begitu, Han Sanga seharusnya bisa menangani zombie-zombie ini dengan mudah. Tapi saat berikutnya aku hampir terkena listrik yang dilepaskan Han Sanga. Aku menyebutnya bodoh. Kau menggunakan terlalu banyak mana. Dengan kecepatan ini, kau akan kehabisan mana dengan cepat. Untuk zombie level rendah ini, teknik dasar sudah cukup. Han Sanga sedikit terkejut di dalam hatinya. Apakah pelajarannya dimulai sekarang? Aku sudah memberitahunya sebelumnya bahwa selama aku mengajarinya, dia pasti akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Ini juga alasan kenapa dia ingin bekerja sama denganku, jadi dia harus mendengarkan semua yang aku katakan. Han Sanga mengerucutkan bibirnya. Karena dia menggunakan terlalu banyak mana barusan, kali ini dia akan menguranginya sedikit. Kemudian Han Sanga menunjuk ke kejauhan, dan sekali lagi memadatkan listrik yang kuat, merobek tubuh zombie. Meskipun semua zombie ini dibunuh oleh Han Sanga, aku merasa dia masih menggunakan terlalu banyak mana. Kau harus mengontrolnya lebih sedikit lagi, lalu aku terus-menerus menginstruksikan Han Sanga. Setelah setiap serangan, aku menyuruhnya mengurangi mana. Han Sanga, di bawah bimbinganku, terus-menerus mampu mengontrol mananya sendiri dengan lebih baik. Masa kecil Han Sanga sangat tragis, jadi dia bersumpah tidak akan pernah bertahan hidup sebagai orang lemah lagi. Dia harus menghentikan kegelapan yang menyebar tanpa henti itu. Maka, menjadi kuat menjadi satu-satunya jalannya. Pada saat ini, seekor zombie dengan cepat menerjang ke arah Han Sanga. Tepat saat mulut zombie itu akan menggigit Han Sanga, sambaran petir melesat ke arah tubuh zombie dengan kecepatan ekstrem begitu cepat hingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Dengan suara zap, petir ini membelah tubuh zombie itu menjadi dua. Aura yang dipancarkan Han Sanga saat ini sangat menakutkan. Selama itu bisa membuatnya lebih kuat, dia rela melompat ke dalam jurang.